Bab 111, Aura Kematian. Dia berpikir bahwa pihak lain akan berbicara tentang beberapa teori untuk meyakinkannya tentang hal itu. Mendengar kata-katanya, bagaimanapun, apoteker Chen Xiao hampir muntah darah. Hanya karena saya tidak makan atau tidur nyenyak, Anda mengatakan bahwa saya akan mati. Kaulah yang akan mati, keluargamulah yang akan mati. Bukan hanya dia, penguji lain juga memelototinya dengan marah. Apoteker Chen Xiao adalah sosok terhormat di lingkaran apoteker dan mereka selalu menghormatinya. Namun, orang ini berani mengutuknya langsung ke wajahnya. Apakah kamu berani menyemburkan omong kosong lagi? Saya telah menjadi apoteker selama bertahun-tahun. Meskipun saya telah terjebak di level ini untuk waktu yang lama, saya telah bekerja dengan rajin dan belajar keras untuk meningkatkan diri saya sendiri. Saya mungkin bukan seorang jenius yang berbakat, tetapi saya sangat sadar akan kemampuan saya, kondisi tubuh saya, alasan mengapa saya kurang tidur dan makan dengan baik adalah karena berbagai macam urusan dalam rumah tangga saya yang saya lakukan akhir-akhir ini. Tidak ada yang salah dengan kondisi fisik saya selain itu, jadi, kenapa Anda mengatakan bahwa aku akan mati? Apoteker Chen Xiao mendengus. Apoteker sering bersentuhan dengan pil obat dan meskipun mereka lebih rendah dari dokter dalam hal mendiagnosis, mereka masih sedikit terpelajar dalam aspek tersebut. Kamu tidak salah. Tidak ada yang salah dengan tubuhmu. Zhang Xuan dengan tenang menjawab kecurigaan yang dia timbulkan. Tidak ada yang salah. Lalu, apa yang kamu bicarakan? Petik 2. Betapa dengki, bagaimana kamu bisa menganggap kata-kata ini sebagai lelucon? Ini adalah debat pil, bukan sesi untuk mengutuk apoteker Chen Xiao. Petik 2. Setelah mendengar dia mengakui bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh apoteker Chen Xiao, semua orang mulai meneriakinya dengan marah. Jika ada yang salah dengan tubuhnya, mereka bisa membiarkan masalah ini terlepas. Namun, karena tidak ada yang salah dengan tubuhnya, bagaimana omong kosong seperti itu bisa diterima? Merasa bingung, Ouyang Cheng dan yang lainnya menatapnya. Hehe, Zhang Xuan benar-benar acuh tak acuh terhadap teguran orang banyak. Dia hanya tersenyum ringan dan berkata, siapa bilang seseorang tidak bisa mati jika tidak ada yang salah dengan tubuhnya? Petik 2. Maksud kamu apa? Setelah melihat ketenangan dan kepercayaan dirinya, apoteker Chen Xiao merasa merinding di sekujur tubuhnya. Tepat ketika dia akan terus menanyainya, Zhang Xuan melambaikan tangannya dan berkata, karena kamu tidak percaya padaku, pertama-tama mari kita lihat pilnya. Petik 2. Di mana? Mata orang banyak terpaku pada apoteker pil hati tenang yang baru saja di tempat Chen Xiao. Apoteker Chen Xiao adalah orang yang berkepala dingin dan tenang. Dia telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi dalam keterampilannya dalam memalsukan pil dan jika saya secara paksa berbicara tentang kekurangannya, tidak ada dari Anda yang akan mempercayai saya. Merepotkan untuk memverifikasi klaim saya juga. Zhang Xuan tersenyum, karena itu masalahnya, saya tidak akan membicarakan kekurangan dalam metode penempaannya. Saya hanya akan membicarakan pil ini di sini. Sama seperti yang ditempa oleh apoteker Meng Yan, jika pil hati tenang ini dikonsumsi oleh kultivator, itu akan memperburuk kecemasannya dan bahkan menyebabkan kematiannya. Petik 2. Apa? Saya telah memeriksa metode apoteker Chen Xiao dalam menempa pil dengan cermat dan tidak ada kesalahan sedikit pun dalam tindakannya. Selanjutnya, pilnya telah mencapai tingkat kesempurnaan, jadi bagaimana itu bisa memperburuk kecemasan seseorang? Petik 2. Ini bukan tempat bagimu untuk melontarkan omong kosong. Tidak ada yang percaya kata-kata Zhang Xuan sama sekali. Alasan mengapa ada masalah dengan Tranquil Heart Pill yang dipalsukan Meng Yan adalah karena dia membunuh selirnya, mengakibatkan niat membunuh di tubuhnya mengepul sedemikian rupa sehingga bahkan dia tidak dapat mengekangnya. Di sisi lain, apoteker Chen Xiao memiliki sifat tenang, yang sesuai dengan keadaan pikiran yang diperlukan untuk memalsukan pil hati yang tenang. Jika demikian, bagaimana itu bisa memperburuk kecemasan seseorang? Bahkan jika kamu ingin mengatakan omong kosong, kamu seharusnya memiliki sesuatu yang lebih baik untuk dikatakan. Jika kamu tidak percaya padaku, kita bisa mencobanya. Ada binatang contoh pil di sini. Zhang Xuan menunjuk ke kandang. Selain keduanya yang berolahraga bersama, masih ada binatang sampel pil lainnya di dalam kandang yang berbaring dengan tenang di sampingnya. Ayo kita coba. Seorang apoteker yang tidak percaya kata-katanya dengan santai mengambil pil hati yang tenang dan memasukkannya ke dalam mulut binatang sampel pil. Setelah mengkonsumsi Tranquil Heart Beast, pil sample Beast tidak menjadi gelisah seperti yang sebelumnya. Itu juga tidak mengambil salah satu dari jenisnya untuk berolahraga di atasnya. Sebaliknya, itu diletakkan di sudut, tidak bergerak sama sekali. Bagaimana? Pil hati yang tenang dapat menenangkan kondisi mental seseorang. Kurangnya gerakan dalam binatang sampel pil ini berarti pil itu mulai bekerja. Apalagi yang harus kamu katakan? Apoteker itu mendengus. Yang lain juga melihat ke arah Zhang Xuan. Sebelumnya, Zhang Xuan mengatakan bahwa mengkonsumsi Heart Pill Beast ini akan memperburuk kecemasan seseorang. Sekarang, jelas bahwa pil itu bekerja sebagaimana mestinya dan tidak ada yang aneh dengannya. Mereka penasaran untuk melihat bagaimana dia akan menjawab.
Beri waktu sebentar. Zhang Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya duduk diam di kursinya. Setelah 10 menit, pil sample bis masih tidak bergerak sama sekali. Pada titik ini, apoteker yang memberi makan pil sample bis pil tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Lihat, itu tidak bergerak sama sekali. Ini jelas menunjukkan bahwa pil hati tenang bekerja sebagaimana mestinya. Apakah Anda mencoba membuang waktu kita dengan menyuruh kita menunggu? Tidak apa-apa sekarang. Zhang Xuan berkata, tidak masalah. Apoteker mengerutkan kening, apa maksudmu? Jelas bahwa binatang sampel pil ini tidak cemas sedikit pun mengingat bagaimana ia masih berbaring diam di sudut. Bagaimana Anda ingin kami melihat? Alasan mengapa itu tergeletak dengan tenang di sudut tidak berarti bahwa pil hati yang tenang telah berlaku. Itu juga bisa berarti bahwa, itu sudah mati. Petik 2. Zhang Xuan berkata, mati. Apoteker itu terkejut. Dia segera bergegas ke depan, membuka kandang dan mengambil pil sample bis keluar. Dengan sekali pandang, matanya tiba-tiba menyipit. Ini, bagaimana mungkin? Pil sample bis di tangannya sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Tubuhnya sudah mulai menjadi dingin. Sudah berapa lama? Menjadi dingin dalam 10 menit, itu berarti dia mati sesaat setelah meminum pil itu. Ini benar-benar mati. Pil hati tenang seharusnya hanya menenangkan roh seseorang, jadi mengapa itu membunuh binatang sampel pil? Petik 2. Konstitusi binatang sampel pil cocok untuk menguji pil, tidak mungkin pil biasa membunuhnya. Apa yang terjadi? Sebuah keributan pecah. Setelah makan pil hati yang tenang, binatang sampel pil mati. Jika seorang kultivator mengkonsumsinya, bukankah itu berarti kematiannya juga? Ini, kulit apoteker Chen Xiao menjadi gelap. Dia mundur beberapa langkah berturut-turut dan ketidakpercayaan bisa terlihat di matanya. Ini tidak mungkin, aku mengikuti metode penempaan dengan ketat, tidak ada kesalahan sedikit pun di dalamnya. Bahkan jika aku gagal membentuk pil, itu seharusnya, teh berubah menjadi racun. Mengapa pil sample bis diracuni sampai mati? Adalah kejahatan besar bagi seorang apoteker untuk meracuni seseorang sampai mati melalui pil yang dia tempa. Dia belum pernah bertemu dengan insiden seperti itu sepanjang hidupnya, jadi mengapa semua ini terjadi sekarang? Zhang Xuan, apa yang terjadi? Dengan ekspresi bingung, Ouyang Cheng mencari klarifikasi. Pada titik ini, tatapan semua orang juga terfokus pada Zhang Xuan. Dia bisa menceritakan masalah dalam pil hati yang tenang ini dan dia tahu bahwa binatang sampel pil akan mati. Siapa lagi yang lebih tepat untuk menjelaskan situasi selain dia? Aku sudah mengungkapkan kekurangan dalam metode penempaannya, jadi aku seharusnya sudah lulus tes ini. Apakah aku benar-benar harus menjelaskannya? Zhang Xuan tidak menjawab Ouyang Cheng. Sebagai gantinya, dia berbalik untuk melihat apoteker Chen Xiao. Dia mampu mengidentifikasi masalah dalam pil dan dia berhasil menunjukkannya. Ini membuktikan kemampuannya dan dalam bentrokan antara dia dan apoteker Chen Xiao, dia bisa dianggap sebagai pemenang. Jika Anda menjelaskan situasinya, saya bersedia mengakui kekalahan. Apoteker Chen Xiao mengertakkan gigi. Bahkan jika Zhang Xuan menang dalam bentrokan ini, selama Chen Xiao tidak mengakui kekalahan, dia akan dapat melakukan putaran pemeriksaan. Sebagai yang tertua dari 10 apoteker, penyerahannya akan menyebabkan kepercayaan orang lain goyah. Karena itu, masalah ini sangat penting. Jika itu masalahnya, maka izinkan saya untuk berbicara lebih banyak tentang masalah ini. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya, tidak ada masalah dengan urutan dan teknik yang Anda gunakan untuk membuat pil hati tenang. Bahkan, Anda bahkan memasukkan ketenangan Anda sendiri ke dalam pil. Berbicara secara rasional, pil itu harus berkualitas sangat tinggi dengan kualitas tinggi, keefektifannya. Namun, sayang sekali, kamu akan mati. Tubuhmu sudah dipenuhi dengan aura kematian dan secara alami, pil yang kamu tempa akan bersentuhan dengan aura ini juga. Inilah alasan mengapa sampel pil bis mati setelah memakan pil yang kamu tempa. Bab 112, Cheng Jiang. Mungkinkah, aku benar-benar akan mati? Mulut apoteker Chen Xiao bergetar dan seluruh tubuhnya sedikit menggigil. Pertama kali Zhang Xuan mengucapkan kata-kata ini, dia berpikir bahwa pihak lain mengutuknya, jadi dia tidak mengindahkannya. Namun, setelah melihat pil sample bis mati setelah mengonsumsi pil yang dia tempa, dia terguncang. Terlebih lagi, dia merasa takut. Melihatnya dalam keadaan seperti itu, semua orang merasa tidak enak padanya. Mereka ingin menghiburnya, tetapi mereka tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Jika dia tidak berada di ambang kematian, bagaimana bisa pil sample bis mati begitu saja karena memakan pil yang dia tempa? Jelas bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Aku sudah menjelaskan apa yang harus kulakukan. Siapa yang ingin menantangku selanjutnya? Zhang Xuan memindai sekeliling. Tidak, saudara Zhang Xuan, jangan terburu-buru. Apoteker Chen Xiao tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan menatapnya dengan panik. Alih-alih memanggilnya sebagai anak laki-laki, dia memanggilnya sebagai saudara sekarang. Mengapa? Apakah apoteker Chen Xiao tidak dapat menerima hasilnya dan ingin bereksperimen sekali lagi?
Zhang Xuan melihat ke atas. Tidak, aku ingin belajar bagaimana aku akan mati. Jika kamu bisa mengatakan yang sebenarnya, aku rela tubuhku hancur berkeping-keping untuk membalas budi ini kepadamu. Apoteker Chen Xiao memohon. Tidak ada masalah dengan tubuhnya. Bahkan jika makannya berkurang dan kualitas tidurnya menurun, itu tidak akan menyebabkan kematiannya. Sebagai orang yang dimaksud, bagaimana dia bisa tidak tahu apa-apa padahal dia sudah diambang kematian. Aku akan memberitahumu dengan jujur kalau begitu. Meskipun tidak ada kesalahan dalam keterampilan dan gerakanmu ketika kamu menempa pil, tubuhmu sedikit kaku. Jelas bahwa vitalitas dan kekuatanmu tidak seperti dulu. Kebanyakan yang terpenting, bagian kulitmu sudah mulai berubah menjadi abu-abu, mirip dengan livor mortis yang muncul di mayat. Jika aku tidak salah, kamu telah mengoleskan jenis obat khusus pada kulitmu untuk menyembunyikannya dari pandangan. Sebenarnya, seluruh tubuhmu sudah berbintik-bintik abu-abu. Petik 2. Zhang Xuan memandang dengan mata tajam. Tampak seolah-olah dia disambar petir, mata apoteker Chen Xiao menyipit saat dia mundur ke belakang dalam ketakutan. Seperti yang dikatakan pihak lain, ada bintik-bintik di tubuhnya. Dia berpikir bahwa itu adalah sejenis penyakit langka dan dia bermaksud mencari waktu untuk mencari guru Yuan Yu dan memintanya untuk memeriksanya. Lagi pula, itu tidak sakit atau gatal, jadi dia tidak terlalu memperhatikannya. Untuk berpikir bahwa itu akan menjadi livor mortis. Tuan, tolong selamatkan saya. Petik 2. Menekan napas kaget dan ketakutannya, apoteker Chen Xiao tidak lagi meragukan kata-kata pihak lain. Dia mengepalkan tangannya dan memohon. Alamatnya juga berubah dari saudara menjadi tuan. Terlepas dari siapa itu dan berapa lama dia hidup, tidak ada yang ingin mati, terutama ketika kematian muncul di hadapan mereka. Setiap orang akan mencari cara apapun untuk hidup. Apakah kamu mendapatkan harta baru-baru ini? Jika aku tidak salah, kamu mungkin mengambilnya dari mayat. Aku tidak akan menjelaskan lebih jauh. Jika kamu ingin hidup lebih lama, sebaiknya kamu tidak menyentuhnya lagi. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Saya akan mengakhiri saran saya di sini. Semoga berhasil. Kamu. Mendengar kata-katanya, apoteker Chen Xiao membeku sekali lagi. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Dia telah mendapatkan kuali baru-baru ini dan itu jauh lebih baik daripada yang dia gunakan. Dia telah memperlakukannya sebagai harta yang berharga, membelainya setiap hari. Jika dia bisa, dia bahkan akan tidur di sampingnya setiap hari. Kuali ini diambil dari tangan mayat, yang telah pergi belum lama ini. Orang ini memberinya kuali dengan harapan dia akan membalas dendam untuknya. Namun, musuhnya terlalu kuat, jadi dia hanya setuju untuk melakukannya dengan santai saat itu. Dia tidak berniat membalas dendam sebagai gantinya. Setelah itu, orang itu meninggal dan dia tidak lagi peduli tentang masalah itu. Mungkinkah yang dia maksud, kuali ini? Dia mendapatkan kualinya secara sembunyi-sembunyi, bahkan anggota keluarganya pun tidak mengetahuinya. Dia? Bagaimana dia mengetahuinya? Apoteker Chen Xiao memperhatikan pemuda di depannya sekali lagi. Kali ini, kegelisahan terlihat di wajahnya, seolah-olah menatap hantu. Baiklah, siapa yang berikutnya? Petik 2. Mengabaikan yang lebih tua, Zhang Xuan berbalik untuk melihat 8 penguji lainnya yang tersisa. Sebenarnya, Chen Xiao bukan penyakit melainkan kutukan. Dia setuju untuk membalas dendam menggantikan orang lain, dan sebagai gantinya, pihak lain memberinya harta yang paling berharga. Namun, dia menentang kata-katanya dan pihak lain memperkirakan bahwa dia akan melakukannya. Karena itu, dia mencantumkan kutukan di kuali. Jika dia mendekatinya, hidupnya akan digerogoti. Meskipun itu tidak akan menyebabkan penyakit atau efek samping, umurnya akan sangat berkurang. Kecuali dia memutuskan untuk membalas dendam untuk pihak lain. Tentu saja, Zhang Xuan tidak akan mengucapkan kata-kata ini dengan keras. Mengesampingkan fakta bahwa dia baru saja bertemu apoteker Chen Xiao dan tidak berhutang budi padanya, yang lebih penting, pihak lain adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dia membuat janji tetapi tidak memenuhinya. Zhang Xuan membenci orang-orang seperti ini. Setelah berturut-turut mendapatkan 2 apoteker untuk mengakui kekalahan, tidak ada penguji lain yang mengajukan diri untuk menerimanya. Tidak peduli seberapa bodoh 8 lainnya, jelas pada titik ini bahwa Zhang Xuan adalah seseorang dengan kemampuan sejati. Untuk waktu yang lama, seluruh aula sunyi dan tidak ada yang berani melangkah maju. Jika tidak ada di antara kalian yang ingin melanjutkan debat pil, tolong akui kekalahan dan nyatakan aku pemenangnya. Zhang Xuan tersenyum. Pil hati tenang membutuhkan hati Anda untuk menjadi tenang untuk menempa. Dalam keadaan biasa, Anda perlu menyesuaikan keadaan pikiran Anda selama 3 hari dengan mengkonsumsi makanan vegetarian dan membersihkan diri dengan air. Mengingat bagaimana mereka harus memalsukan pil secara tiba-tiba, tanpa membuat penyesuaian yang diperlukan dalam keadaan pikiran mereka, wajar jika pil yang mereka tempa akan terpengaruh oleh emosi mereka. Selama kita menghindari memalsukan pil seperti itu, dia seharusnya tidak dapat menunjukkan kekurangan apapun. Memang, hanya penempaan Tranquil Heart Pill yang dipengaruhi oleh emosi dan keadaan pikiran Anda.
Efeknya untuk pil lain minimal sehingga akan berhasil selama kita tidak memalsukan Tranquil Heart Pills. Gumaman pecah di antara kerumunan dan segera sebuah suara terdengar. Aku akan menghadapinya. Seorang apoteker berdiri. Itu adalah pria parubaya seusia dengan Dumen. Dia memiliki wajah berbentuk persegi dan matanya bersinar dengan tekad dan ketenangan. Ini apoteker Cheng Jiang. Dia adalah apoteker yang memiliki potensi terbesar di antara kita semua. Hanya dalam waktu 3 tahun menjadi apoteker, dia sudah mampu memalsukan lebih dari selusin jenis pil. Dengan waktu yang cukup, ada kemungkinan besar dia melampaui guild. Pemimpin Ouyang. Tidak akan ada yang salah karena dia yang bergerak. Mata orang banyak menyala. Awalnya, semua orang bertekad untuk menarik anak Zhang Xuan ini dari kuda tingginya. Namun dua apoteker, Meng Yan dan Chen Xiao, yang menantangnya telah jatuh kepadanya. Ini memukul kepercayaan diri mereka dan mereka sangat membutuhkan seseorang untuk meningkatkan moral mereka. Zhang Xuan, kamu dapat melihat detail sekecil apapun dalam dua bentrokan sebelumnya, sampai-sampai melihat vitalitas, keadaan emosional, dan keadaan mental seorang apoteker. Saya terkesan. Berjalan keluar, apoteker Cheng Jiang mengangguk setuju sambil tersenyum. Aku tidak layak menerima pujianmu. Zhang Xuan menjawab, kamu bahkan bisa membedakan niat membunuh dari apoteker Meng Yan. Jika aku memalsukan pil hati yang tenang, kekuranganku pasti tidak akan bisa lepas dari perhatianmu. Jadi, jika aku boleh melamar dengan lancang, aku ingin meningkatkan kesulitan tantangannya. Aku ingin tahu apakah kamu cukup berani untuk menerimanya. Kata apoteker Cheng Jiang, saya bersedia mendengarkan detailnya. Setelah mendengar bahwa pihak lain ingin meningkatkan kesulitan tantangan, Zhang Xuan tampak tertarik. Saya baru saja membuat teknik penempaan pil baru dan membuat nama untuk itu beberapa hari yang lalu. Saya belum pernah menunjukkannya kepada siapapun sebelumnya. Jika saya memberikan masalah ini kepada Anda, bahkan jika Anda telah mempelajari semua metode yang ada. Sudah ada sejak zaman dahulu, kamu pasti akan kesulitan menjawabnya. Kata apoteker Cheng Jiang. Jadi, saya merenungkan dan memutuskan untuk tidak meminta Anda memberikan nama teknik saya. Selama Anda bisa menyebutkan 3 teknik penempaan pil yang saya referensikan, saya bersedia mengakui kekalahan. Membuat teknik penempaan pil baru. Luar biasa. Petik 2. Teknik penempaan pil mirip dengan teknik pertempuran seorang pejuang. Mereka yang bisa menciptakan salah satu dari mereka sendiri pastilah individu yang berbakat, orang-orang yang meninggalkan jejak mereka dalam sejarah. Selama mereka tidak kehabisan tenaga sebelum waktunya habis, hanya masalah waktu sebelum mereka membuat nama untuk diri mereka sendiri. Setelah mendengar kata-katanya, apoteker lain menatapnya, penuh kekaguman. Apoteker Cheng benar-benar luar biasa. Pertanyaan ini benar-benar sulit. Memang, karena ini adalah teknik penempaan pil yang benar-benar baru, itu pasti akan berbeda dari aslinya. Dibandingkan dengan menunjukkan kekurangan dalam teknik penempaan pil, untuk mengidentifikasi referensi dalam teknik penempaan pil yang baru dibuat, 3 pada saat itu. Kesulitannya jauh lebih besar. Kali ini, Zhang Xuan kemungkinan besar akan dikalahkan. Tentu saja, ini adalah pertanyaan yang sulit. Bahkan apoteker bintang 3 akan bingung karenanya, apalagi apoteker magang. Petik 2. Kerumunan tidak bisa membantu tetapi meratapi kesulitan Zhang Xuan. Dalam beberapa agama dan budaya Tionghoa, makan daging dapat dianggap sebagai dosa karena pertumpahan darah yang dihasilkan dalam produksinya. Kadang-kadang dikaitkan dengan keadaan pikiran, mereka yang mengonsumsi daging cenderung lebih pemarah sedangkan mereka yang mengonsumsi makanan vegetarian cenderung lebih tenang. Bab 113, Teknik Penempaan. Menceritakan referensi dari teknik penempaan pil yang lengkap, menggunakan analogi, seperti membuat larutan air dari banyak sumur dan menuntut sumur lain untuk mengidentifikasi asal air. Itu adalah tugas yang mustahil. Kecuali seseorang menyaksikannya menciptakan teknik penempaan pil selangkah demi selangkah, tidak mungkin untuk mengidentifikasi 3 referensi. Kesulitan tugas yang diajukan Cheng Jiang, dibandingkan dengan hanya menemukan kekurangan dalam teknik penempaan pil, setidaknya 5 kali lebih sulit. Mata Zhang Xuan menyipit. Seperti yang diharapkan dari apoteker, mereka tidak semudah yang dia harapkan. Orang ini mungkin tersenyum dan terlihat murah hati. Namun, dia benar-benar yang paling tak tahu malu dari grup. Bahkan jika Zhang Xuan setuju, mengidentifikasi referensi dalam teknik penempaan pil pada dasarnya adalah tugas yang mustahil. Mengingat bagaimana Zhang Xuan meningkatkan kesulitan sebelumnya, hak istimewa harus diperluas ke pihak lain juga. Jika dia tidak setuju dengan itu, orang lain mungkin akan mengkritiknya karena itu di masa depan, sehingga meninggalkan noda pada reputasinya. Kenapa? Aku tahu ini masalah yang sulit untuk ditanyakan, dan itu normal jika kamu menolakku. Namun, jika kamu menolak tawaranku, bisakah aku menganggapnya sebagai kerugianmu? Cheng Jiang menyeringai lebar. Kerugian. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Kebetulan aku ingin melihat teknik penempaan baru apoteker Cheng. Ayo mulai. Petik 2. Metodenya ini biasanya efektif melawan orang lain, membuat mereka panik. Namun, itu tidak efektif melawan Zhang Xuan.
Alasan mengapa Zhang Xuan dapat mengidentifikasi kekurangan dalam teknik penempaan pil orang lain bukan karena kemampuan ketajamannya. Sebaliknya, itu karena dia memiliki Library of Heaven Spot. Selama perpustakaan tetap bersamanya, terlepas dari teknik penempaan apapun, apakah itu baru dibuat atau belum dibuat, semuanya akan ditampilkan dengan jelas dalam bentuk buku. Ini sama sekali bukan masalah baginya. Baik, melihat dia menyetujuinya, sinar melintas di mata apoteker Cheng Jiang. Sudut bibirnya merayap ke atas saat dia mengumpulkan ramuan obat yang diperlukan dan menuju ke kuali. Hualala, ramuan obat terbang di udara. Setiap tindakannya mengalir dan elegan. Melihatnya dari jauh, ada rasa estetika yang unik. Ini memang teknik penempaan baru. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jika aku tidak salah, dia memalsukan pil Juxi. Ya, pil Juxi berguna untuk orang-orang dari alam kultivasi di bawah Fighter 7 dan ini sangat berguna bagi mereka yang berada di alam Juxi. Ini bukan pil yang berharga dibandingkan dengan yang lain, tapi ini adalah salah satu pil yang paling berguna. Untuk para pejuang, biasanya, ini adalah apoteker magang pil yang akan berlatih untuk ujian penempaan pil. Karena itu, sebagian besar apoteker sangat akrab dengan metode penempaannya. Ini juga alasan mengapa apoteker Cheng Jiang dapat menunjukkan dengan lebih baik keunikan teknik menempanya. Selain itu, gerakannya lebih lancar, sehingga sulit bagi orang lain untuk membedakan referensi. Petik 2. Bagaimanapun, saya tidak dapat memberitahu teknik penempaan pil yang dia rujuk dari. Aku juga tidak, Apoteker memperhatikan Cheng Jiang sejenak sebelum menggelengkan kepala. Apoteker Cheng benar-benar kejam. Berdiri di samping, Ouyang Cheng menggelengkan kepalanya. Mengingat standarnya sebagai apoteker bintang 1, dia mampu memalsukan pil Juxi paling dasar dengan mudah dengan gerakan yang lancar, sehingga sulit bagi orang lain untuk membedakan metode penempaan dengan mudah. Selain itu, mengingat waktu singkat yang dibutuhkan untuk menempanya, kamu tidak bisa menganalisisnya bahkan jika kamu mau. Sepertinya Zhang Xuan mungkin akan gagal di sini. Apoteker Cheng Jiang bisa memalsukan pil kelas 1 yang lebih sulit, tetapi itu akan merepotkan baginya. Dia tidak bisa memalsukannya semudah yang dia bisa pil Juxi. Ini seperti bagaimana Yang Guo bisa menggunakan pedang besi berat, tapi dia tidak bisa mengendalikannya sebebas yang dia inginkan. Di sisi lain, jika dia memalsukan pil Juxi paling dasar, itu seperti Yang Guo yang memegang pedang biasa, tanpa usaha. Apoteker Cheng Jiang ini mungkin memiliki senyum lebar di wajahnya, tapi dia sebenarnya yang paling licik dari semuanya. Tidak hanya gerakannya yang cepat dalam menempa Juxi pil, waktu yang dibutuhkan untuk menempanya juga singkat. Pil kelas 1 yang normal akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk dipalsukan. Di sisi lain, pil Juxi dapat dipalsukan dalam waktu kurang dari 15 menit. Melihat 3 referensi dalam waktu sesingkat itu, bagaimana itu mungkin? Jelas bahwa dia berniat melakukannya di Zhang Xuan. Apakah dia akan gagal? Petik 2. Setelah mendengar penilaian Ouyang Cheng, Wen Sue mengepalkan tangannya erat-erat. Seharusnya sulit baginya untuk lulus tes ini. Ouyang Cheng menghela nafas. Menarik. Awalnya, dia tidak memiliki niat buruk untuk Cheng Jiang ini. Namun, dia tidak menyangka orang ini begitu tercela dan menggunakan metode rendah hati seperti itu. Tatapan Zhang Xuan berubah dingin. Sebagai seorang transenden yang berbudaya, berpengetahuan, ambisius, dan duniawi, bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menggertaknya tanpa berusaha membalas? Akhirnya, pil Juxi berhasil dipalsukan. Sebanyak 7 atau 8 pil diluncurkan dari kuali. Aku sudah selesai menempa. Zhang Xuan, tolong. Apoteker Cheng Jiang menatapnya dan tertawa dengan percaya diri. Memang benar bahwa teknik tempanya memiliki lebih dari 3 referensi untuk teknik tempa lainnya. Namun, gerakannya barusan sangat cepat dan lancar. Itu hampir merupakan tugas yang mustahil bagi pihak lain untuk melihat melalui salah satu dari mereka. Selain itu, bahkan jika pihak lain benar, dia bisa menyangkalnya. Ada begitu banyak teknik penempaan, dan tentu saja, mengingat bagaimana tidak ada seorang pun di sini yang bisa melihat melalui referensi di balik teknik penempaannya, terserah dia untuk mengatakan apapun yang dia inginkan. Untuk anak nakal yang datang dari sudut terpencil untuk menggunakan saya sebagai batu loncatan untuk mencapai kemenangan dalam debat pil. Bermimpilah. Kurung siku tutup. Jika saya bisa menunjukkan 3 referensi dalam teknik menempa Anda, apakah Anda akan mengaku kalah? Zhang Xuan menatapnya dengan sedikit geli di matanya. Tentu saja, saya seorang apoteker resmi. Mengingat kedudukan saya, tidak ada alasan saya akan menarik kembali kata-kata saya hanya untuk berurusan dengan apoteker magang. Apoteker Cheng Jiang mengayunkan lengan bajunya dengan angkuh. Kesombongan terpancar dari nada suaranya. Bagus. Karena kamu telah mengatakannya seperti itu, maka masalah ini sederhana. Petik 2. Zhang Xuan mengangguk dan berjalan ke depan. Dia mengitari kuali sekali sebelum menundukkan kepalanya untuk melihat pil Juxi di tangannya. Dia mencubit satu dan mengangkatnya, meletakkannya di depan hidungnya, dan menghirup aromanya. Pil Juxi ini memiliki warna-warna cerah dan penampilan luar yang bercahaya.
Dengan standar konvensional, seharusnya sudah mencapai kesempurnaan. Zhang Xuan memuji. Namun, nadanya tiba-tiba berubah. Namun, karena keterbatasan teknik penempaan apoteker Cheng, kesempurnaan sudah menjadi batasnya. Tidak mungkin baginya untuk memalsukan pil tertulis. Petik 2. Itu hanya pil juksi, apa gunanya memalsukan pil tertulis? Apoteker Cheng Jiang mengejek. Pil juksi ini adalah pil paling dasar yang bisa dipalsukan oleh apoteker. Itu meningkatkan tingkat di mana seorang pejuang bisa mengumpulkan energi spiritual dari sekitarnya. Itu adalah pemborosan pil tertulis untuk terjadi pada pil mendasar semacam ini. Itu benar. Zhang Xuan menganggukkan kepalanya, enggan untuk menarik perhatiannya tentang masalah ini. Sebagai gantinya, dia tersenyum dan melanjutkan, pertanyaan yang harus saya jawab adalah berkaitan dengan teknik penempaan Anda. Tidak ada gunanya memperdebatkan topik ini. Baiklah, karena ini adalah permintaan dari Anda, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Kesampingkan teknik penempaan yang telah Anda referensikan sebelumnya, mari kita bicara tentang berapa banyak teknik tempa yang Anda ketahui. Dengan ini, akan lebih mudah untuk menyimpulkan dari beberapa teknik penempaan yang Anda referensikan. 3 tahun lalu, apoteker Cheng Jiang menggunakan hujan 10.000 aliran untuk menempa apel peremajaan vitalitas kelas 1 untuk lulus ujian apoteker. Pada tahun yang sama, Anda belajar konvergensi Sungai Utara dan berhasil memalsukan pil penenang jiwa. Musim semi tahun kedua, selama perayaan ulang tahun apoteker Bai Ming, kamu menyelinap ke ruang kerjanya dan mengatasi ilusori Silk Hands yang dengannya kamu memalsukan body nourishment pill. Sejak saat itu, reputasimu menyebar jauh dan luas. Musim dingin itu, ketika kamu meminta apoteker Linmu untuk mendemonstrasikan Frostreated Hands miliknya, kamu diam-diam mengambilnya untuk dirimu sendiri. Pada musim panas tahun lalu, Anda menghabiskan 50.000 koin emas untuk menyuap kepala pelayan apoteker Jin Chen untuk menduplikasi salinan Golden Spring Fleeting Cloud Dexterity. Pada bulan ketiga tahun lalu, Anda menarik magang apoteker Du Men Zhu Huahua dan memperoleh teknik penempaan pribadi apoteker Du metode 100 jalinan. Sekarang, jika saya menambahkannya, hujan 10.000 aliran, konvergensi Sungai Utara, menjumlahkan semua teknik penempaan ini, ada total 12 dari mereka. Petik 2. Zhang Xuan menghitung perlahan seolah menghitung harta berharganya sendiri. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat apoteker yang wajahnya memucat di beberapa titik. Apoteker Cheng Jiang, apakah ada kesalahan dengan apa yang saya katakan? Kamu. Cheng Jiang tersandung ke belakang. Matanya menyipit, seolah-olah dia telah melihat orang aneh. Yang Guo adalah karakter dari Return of the Condor Heroes oleh Jin Yong. Dalam novel, setelah tangannya dipotong oleh Guo Fu, dia diselamatkan oleh seekor condor dan kemungkinan di kuburan seorang pendekar pedang hebat, Dugu Qiubai. Ada 4 pedang di sana, salah satunya adalah pedang besi berat. Pedang ini dikenal sangat berat dan sulit digunakan dalam pertempuran. Yang Guo butuh waktu lama sebelum dia berhasil menguasainya. Bab 114, Konvergensi 10.000 Anak Sungai. Apa, Cheng Jiang? Apakah yang dia katakan itu benar? Saya menunjukkan keterampilan itu kepada Anda karena kebaikan, dan Anda diam-diam mengambil Frostreated Hands saya. Petik 2. Sial, tidak heran aku tidak dapat menemukanmu untuk waktu yang lama setelah perjamuan dimulai. Mengaku, kapan kamu menyelinap ke ruang kerjaku? Cheng Jiang, kami adalah sesama apoteker. Jika Anda ingin mempelajari teknik penempaan saya, Anda bisa meminta saya dengan tulus untuk itu dan saya mungkin telah mengajarkannya kepada Anda. Namun Anda memilih untuk memikat murid saya dengan manfaat untuk mendapatkan metode 100 jalinan saya. Titik. Apakah kamu tidak terlalu curang? Teknik penempaan pil mirip dengan teknik pertarungan petarung. Kebanyakan dari mereka eksklusif untuk klan atau sekte tertentu dan tidak boleh diajarkan kepada orang luar dengan enteng. Cheng Jiang ini sebenarnya diam-diam mempelajari teknik penempaan apoteker lain tanpa izin mereka, bahkan mencuri untuk mendapatkannya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan, seluruh ruangan menjadi marah. Semua orang di sini adalah anggota dari persekutuan apoteker dan mereka sering bertukar pengetahuan tentang seni menempa pil. Jika dia benar-benar tertarik untuk mempelajari metode penempaan pil mereka, dia dapat menunjukkan minatnya, melakukan upacara untuk mengakui pihak lain sebagai mentornya, dan mempelajari keterampilan mereka. Kemudian hubungan mereka bisa dibatalkan dan mereka akan tetap berteman. Namun, diam-diam belajar dengan cara ini mirip dengan seorang petarung yang mencuri teknik pertempuran dari para ahli lainnya. Itu adalah tabu besar yang tidak boleh dilakukan seseorang. Semuanya, jangan dengarkan omong kosongnya. Merasakan suasana yang memanas, kemarahan dan ketakutan melintas di wajah Cheng Jiang saat dia buru-buru mencoba membebaskan diri dari tuduhan. Aku menyemburkan omong kosong. Zhang Xuan berjalan ke depan. Sudut bibirnya naik ke atas. Baru saja, untuk memalsukan pil juksi, apoteker Cheng mengambil total 23 ramuan obat. Aku seharusnya tidak salah dalam aspek ini.
Kamu benar. Semua apoteker bersertifikat mengetahui ramuan obat yang diperlukan untuk memalsukan pil Juxi. Ini bukan rahasia, jadi tidak perlu menyangkalnya. Ketika Anda mencampur rumput teratai putih, akar wisteria, dan bunga sungai emas, kelingking Anda miring ke belakang sedangkan ujungnya ditekuk ke depan, seolah-olah memetik bunga. Jika saya tidak salah, metode ini dirujuk dari apotecari Bai Ming. Tangan Sutra Ilusi. Setelah itu, ketika kamu mengekstrak Green Sun Essence, kelima jarimu terbuka lebar dan kamu dengan lembut membelai ramuan itu, seolah-olah mengekstraksi udara dingin dari es, tidak berani mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Ini harus dirujuk dari Frost Apotecari Linmu. Tangan berulir. Kemudian, ketika Anda menambahkan rumput osmun ungu dan bunga surai putih, untuk mencegah sifat dari keduanya berbenturan satu sama lain, Anda secara khusus melingkari mereka 2 kali di sekitar kuali sebelum melemparkannya ke dalam. Dengan melakukan itu, tidak hanya obat properti keduanya dimanfaatkan dengan lebih baik, mereka hanya akan kehilangan sifat kekerasannya. Dengan demikian, properti mereka tidak akan saling berbenturan. Golden Spring Fleeting Cloud Dexterity dari apoteker Jin Chen tampaknya identik dengan gerakanmu ini. Setelah itu, ketika pil ditempa, untuk mencegahnya bersentuhan dengan kuali yang membakar, Anda menggunakan Zenki untuk menghasilkan jaring udara yang unik dengan tangan Anda. Meskipun gerakan Anda tidak mencolok, jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka masih bisa dikenali. Apoteker Dumen, bukankah itu mirip dengan metode 100 jalinan? Petik 2. Zhang Xuan tidak mengizinkan pihak lain untuk membantah kata-katanya sama sekali, membuang semuanya secara massal. Pada titik ini, dia berhenti sejenak saat dia tersenyum cerah. Jika Apoteker Cheng berpikir apa yang baru saja saya katakan adalah omong kosong dan bahwa saya mengarang semuanya, rekam kristal telah merekam seluruh prosedur dan kita dapat memeriksanya kapan saja. Semua orang dapat memberikan kesaksian apakah kata-kata saya telah mengatakan itu omong kosong. Kamu, wajah Cheng Jiang memucat dan seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan pihak lain itu sepenuhnya benar. Apoteker memiliki sekolah dan warisan mereka sendiri. Untuk meningkatkan dengan cepat, dia berkeliling mencuri teknik orang lain. Dia berpikir bahwa dia telah melakukannya dengan sangat diam-diam, bagaimana orang ini tahu. Selanjutnya, sampai ke detailnya. Dalam sekejap, dia merasa seperti berdiri telanjang di depan orang lain. Perasaan takut yang mendalam muncul dari lubuk hatinya. Apakah kamu masih berpikir aku mengatakan omong kosong? Mengabaikan pihak lain yang wajahnya sangat pucat saat ini, Zhang Xuan melangkah maju. Jika menurut Anda ada kesalahan dalam apa yang saya katakan, apakah teknik penempaan ini yang Anda ciptakan sendiri, melalui penggabungan teknik penempaan semua orang yang disebut konvergensi 10.000 anak sungai? Petik 2. Kamu iblis. Apoteker Cheng Jiang terhuyung-huyung dan jatuh ke lantai. Nama yang dia buat untuk teknik penempaan ini memang konvergensi 10.000 anak sungai. Itu adalah nama yang dia buat beberapa hari yang lalu dan dia belum memberitahu siapapun tentang itu. Faktanya, bahkan murid-muridnya tidak mengetahuinya, jadi mengapa pihak lain tahu nama itu? Untuk dapat melihat semuanya sampai ke detail sehingga dia mencuri teknik penempaan orang lain tidak dapat lepas dari matanya. Apakah orang ini iblis? Bagaimana ini bisa? Apoteker Cheng Jiang ketakutan. Konvergensi 10.000 anak sungai, kamu menggunakan semua teknik yang berbeda untuk menempa sungaimu itu. Arogan sekali. Ini benar-benar teknik penempaan yang luar biasa. Untuk mencuri teknik penempaan kami, mengintegrasikannya menjadi satu dan mengklaim bahwa Anda telah menciptakan teknik penempaan baru. Cheng Jiang, Anda benar-benar mampu. Untuk berpikir bahwa aku telah menganggapmu sebagai saudara laki-lakiku dan sahabatku, namun kamu memilih untuk melakukan ini padaku. Baik, mulai sekarang, hubungan kita terputus. Setelah melihat ekspresi di wajah Cheng Jiang dan mengingat gerakan yang dia buat saat menempa pil baru-baru ini, mereka akan benar-benar bodoh jika mereka masih tidak dapat memahami situasinya. Wajah para apoteker di sini memerah karena marah. Mata murka mereka terpaku pada Cheng Jiang. Mereka bukanlah apoteker yang sangat terampil dan teknik penempaan mereka bukanlah rahasia yang tidak boleh bocor keluar. Tapi, orang ini, jika dia mengungkapkan keinginannya untuk mempelajari teknik mereka, ditolak bukanlah masalah besar. Namun, tindakannya mempelajari teknik mereka di belakang mereka jelas merupakan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh apoteker. Tidak hanya itu, dia bahkan dengan arogan membual bahwa dia telah menciptakan teknik baru sendiri. Dibuat, kepala Anda cukup mengambil semua teknik kami untuk membentuk gado-gado. Anda menyebutnya menciptakan teknik baru. Jika demikian, setiap orang akan menciptakan teknik baru setiap hari. Belum lagi, menamakannya konvergensi 10.000 anak sungai. Bagaimana orang bisa begitu tak tahu malu? Pada titik ini, mereka tidak lagi memandang Cheng Jiang sederajat. Jijik adalah satu-satunya hal yang bisa dilihat di wajah mereka. Tolong tenang. Setelah melihat kemarahan orang banyak, Zhang Xuan tersenyum. Dia menyela keributan mereka dan berbalik untuk melihat Cheng Jiang, yang masih dalam keadaan tidak percaya.
Apoteker Cheng Jiang, apakah ini dianggap sebagai kemenanganku? Kamu, melihat senyumnya, Apoteker Cheng Jiang bergidik. Kamu menang, aku mengaku kalah. Petik 2. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Kemampuan pihak lain untuk membedakan telah mencapai tingkat iblis. Dia takut jika dia terus bersaing dengannya, lebih banyak rahasianya akan terungkap. Karena itu, dia hanya bisa buru-buru menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dia menyesali tindakannya dengan sengaja mempersulit pihak lain. Meskipun pihak lain telah menunjukkan kekurangan dalam penempaan pil Meng Yan dan Chen Xiao, dia jelas telah menyelamatkan martabat mereka. Namun dia mengirim tamparan langsung ke wajahnya, mengungkap rahasia tergelapnya di depan umum. Sudah dapat diduga bahwa begitu berita tentang masalah ini menyebar, dia akan kehilangan posisinya di dalam persekutuan apoteker kerajaan Tianxuan. Dia akan dijauhi dan dipandang dengan hina oleh semua orang. Semua kredibilitas dan reputasi yang telah dia bangun selama bertahun-tahun akan hancur total dan orang lain hanya akan menganggapnya sebagai penipu dan penjahat. Setelah menyerah, Zhang Xuan tersenyum. Awalnya, dia tidak memiliki konflik serius dengan salah satu dari mereka sehingga dia tidak bisa diganggu dengan kekurangan kepribadian pihak lain. Namun, orang ini mencoba memanfaatkan situasi untuk memaksanya terpojok. Kau ingin mempermalukanku? Cobalah. Sebagai seorang transenden dengan cincin emas, bagaimana saya bisa membiarkan diri saya dipermalukan oleh Anda seperti ini? Karena kamu memutuskan untuk langsung menyerangku, jangan salahkan aku karena tidak bersikap lunak padamu. Kebetulan saya bisa menggunakan Anda untuk memperingatkan yang lain bahwa saya, Zhang Xuan, bukan sasaran empuk. Apoteker Cheng telah mengakui kekalahan. Zhang Xuan mengamati sekeliling. Ada orang lain. Pada saat itu, ruangan itu benar-benar sunyi. Bab 115, Pil Penenang Acu Point. Meskipun orang di depan mereka hanya menunjukkan kelemahan dalam teknik penempaan pil dari 3 apoteker, kemampuan yang dia ungkapkan dalam melakukan hal itu menimbulkan ketakutan dan teror pada beberapa orang yang tersisa. Bukan hanya mereka, bahkan tindakan cepat dan lancar Chen Jiang, dengan memperhitungkan durasi singkat yang dia ambil untuk memalsukan pil, terlihat jelas oleh Zhang Xuan, yang juga telah menganalisis asal-usul gerakannya, dan menyimpulkan bahwa dia telah mencuri tempa. Teknik orang lain, kemampuan kebijaksanaan dan pengetahuannya itu adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun di sini. 3 apoteker telah mengakui kekalahan, 7 lagi. Siapa yang akan pergi duluan? Melihat mereka semua diam, Zhang Xuan terus menatap mereka. Debat pil membutuhkan 10 apoteker untuk mengakui kekalahan mereka sebelum Zhang Xuan dapat dinyatakan sebagai pemenang. Ini, keheningan terus berlama-lama tentang 7 apoteker yang tersisa. Itu adalah satu hal jika kemampuan pihak lain untuk membedakan masalah sangat mengesankan, tetapi dari 3 apoteker yang dia hadapi sebelumnya, 1 terungkap karena diselingkuhi, 1 ternyata diambang kematian, dan yang terakhir reputasinya ternoda. Mereka hanya di sini untuk debat pil. Mereka tidak ingin rahasia mereka terungkap karena ini. Kemampuan pihak lain untuk membedakan sangat luar biasa sehingga dia bisa segera membedakan jika keadaan pikiran mereka sedikit berbeda. Mengingat keadaan seperti itu, siapa yang masih berani menantangnya? Lebih jauh lagi, mereka tidak bisa mengakui kekalahan tanpa berkompetisi di pil debat. Jika mereka melakukannya, itu sama saja dengan bersikap santai pada pihak lain, yang dianggap sebagai tindakan curang. Setelah terungkap, mereka akan dilucuti dari kualifikasi apoteker mereka. Dengan demikian, keheningan canggung terus berlama-lama di atmosfer karena tidak ada yang berani melangkah maju. Tolong cepat, kita tidak mungkin terus menyeret masalah ini seperti ini. Petik 2. Merasakan suasana canggung yang tersisa, Ouyang Cheng mau tidak mau berkata, aku akan pergi. Setelah hening sejenak, apoteker Du Men berdiri. Dia berkenalan dengan Zhang Xuan dan bahkan bertaruh untuknya. Apa yang dia pikir sebagai orang yang sombong ternyata adalah sosok dengan kemampuan luar biasa dan kemampuan ketajaman yang luar biasa. Bahkan dia sendiri jauh dari tandingannya dalam aspek ini. Namun, dia juga tidak punya pilihan. Lagi pula, mereka tidak bisa terus mengulur waktu di sini seperti ini. Apoteker Du Men, izinkan aku pergi sebagai gantinya. Petik 2. Tepat ketika Du Men akan mulai menempa sehingga Zhang Xuan dapat menunjukkan kekurangan dalam prosesnya, seorang penatua berdiri. Ini apoteker Bai Ming. Petik 2. Baru saja, Zhang Xuan mengungkapkan bahwa Cheng Jiang telah diam-diam mempelajari tangan sutera ilusinya. Dia sangat marah. Mengapa dia bergerak sekarang? Petik 2. Aku tidak tahu. Ayo kita lihat. Setelah melihat penatua ini, yang lain bergidik. Meskipun apoteker Bai Ming bukan yang tertua di grup, dia adalah yang paling memenuhi syarat dan dihormati. Itu karena dia bukan hanya apoteker belaka, dia juga kepala de facto dari salah satu dari 4 klan besar di kota Tianxuan, klan Bai. Dia adalah orang yang memegang otoritas dan kekuatan besar di tangannya. Karena apoteker Bai akan bergerak, aku akan mundur dulu. Apoteker Du Men kembali ke tempat duduknya. Dia tidak dapat menandingi Bai Ming dalam hal kualifikasi dan kedudukan. Zhang Xuan,
Kamu memiliki kemampuan ketajaman dan analisis yang luar biasa. Namun, kamu kebetulan beruntung. Sebenarnya, kamu tidak benar-benar memiliki banyak pengetahuan tentang penempaan pil. Setelah pemeriksa dikonfirmasi, Bai Ming melirik Zhang Xuan, nadanya bermusuhan. Tidak heran dia sangat marah. Sementara dia marah pada Cheng Jiang karena mencuri manual rahasia yang diturunkan dalam keluarganya, diekspos di depan umum juga membuatnya merasa terhina. Lagi pula, memalukan bagi klan Bai yang kuat karena tidak dapat mencegah seorang apoteker mencuri dari mereka. Jika tersiar kabar, klan Bai akan menjadi bahan tertawaan. Beruntung, mengapa apoteker Bai mengatakan itu? Zhang Xuan terkejut. Sederhana, terlepas dari apakah itu Meng Yan, Chen Xiao, atau Cheng Jiang, kekurangan yang kamu katakan mungkin tampak masuk akal. Namun, jika kita berpikir lebih dalam, mungkin juga kamu telah menyelidiki kekurangan kepribadian mereka dan kejadian baru-baru ini di sekitar mereka sebelumnya, dan bekerja mundur untuk menyimpulkan kekurangan dalam teknik penempaan mereka. Petik 2. Bai Ming mendengus. Bekerja mundur. Sekarang apotekari Bai berkata begitu, itu masuk akal. Memang, misalnya, dalam kasus Meng Yan, jika Anda tahu dia membunuh selirnya di pagi hari sebelumnya dan bahwa dia memiliki niat membunuh dan kemarahan di dalam dirinya, Anda dapat dengan aman menyimpulkan bahwa pil hati tenang yang dia tempat tidak akan efektif. Petik 2. Sama untuk apoteker Chen Xiao juga. Jika Anda tahu dia sakit dan tidak punya banyak waktu untuk hidup, Anda dapat menyimpulkan bahwa akan ada masalah dengan pil. Bagaimanapun, pil hati yang tenang mencerminkan keadaan si pemalsu. Bahkan seekor babi pun dapat mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan pil-pil itu jika ia telah mendengar informasi itu sebelumnya. Petik 2. Sekarang setelah kalian semua mengatakannya sedemikian rupa, itu benar-benar menjelaskan banyak hal. Jika dia telah membuat persiapan sebelumnya dan menggali masalah Cheng Jiang mencuri teknik penempaan kami, itu akan menjadi masalah sederhana untuk menebak referensi. Dalam teknik penempaannya, kata-kata Bai Ming seperti batu yang dilemparkan ke dalam air, menghasilkan riak yang tak terhitung jumlahnya di permukaan. Semua orang, menjadi sadar, tampaknya memahami apa yang baru saja terjadi. Itu karena mereka tidak dapat memahami bagaimana pihak lain dapat melihat melalui kekurangan itu sehingga mereka merasa takut. Sekarang setelah mereka memahami alasan, rasa takut yang mereka rasakan lenyap. Faktanya, jika mereka mengetahui informasi ini sebelumnya, mereka juga dapat membuat penilaian yang sama seperti yang dilakukan Zhang Xuan pada kelemahan teknik penempaan dari 3 sebelumnya. Oh, bekerja mundur. Sungguh pemikiran yang menarik. Dia tidak menyangka imajinasi apoteker Bai Ming begitu jelas. Sambil menyeringai, Zhang Xuan melanjutkan, terlepas dari metode apa yang saya gunakan, saya bisa lulus selama saya bisa mengidentifikasi kekurangan dalam teknik penempaan Anda. Petik 2. Memang, ini akan menjadi kemenanganmu jika kamu berhasil melihat kekurangan dalam teknik penempaanku. Namun, aku juga ingin mengubah aturan. Apoteker Bai Ming berkata, oh, intinya akan tetap sama, saya akan memalsukan pil saat Anda mengidentifikasi kesalahan dalam teknik penempaan saya. Namun, saya ingin Anda menunjukkan kesalahan sebenarnya dalam proses penempaan saya, seperti dalam keterampilan saya, kemampuan untuk mengontrol api, dan cara saya mencampur ramuan obat bersama-sama daripada melibatkan emosi dan hal-hal lain-lain. Dengan cara ini, Anda tidak dapat menggunakan pengetahuan yang Anda ketahui sebelumnya untuk bekerja mundur untuk mengidentifikasi kekurangan dalam teknik penempaan saya. Petik 2. Bai Ming mendengus. Betul sekali. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa berbicara tentang emosi dan semacamnya. Dengan aturan ini, dia tidak bisa bekerja mundur untuk menyimpulkan kekurangannya bahkan jika dia mau. Petik 2. Inilah yang saya sebut menunjukkan kekurangan. Apoteker mengangguk setuju. Sejujurnya, semua orang takut dengan kemampuan Zhang Xuan untuk menunjukkan kekurangan di dalamnya. Sebagai seorang kultivator, maju dan muncul sebagai pemenang di antara jutaan orang, yang belum pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani mereka sebelumnya. Akan memalukan jika anak ini mengungkapkan rahasia tergelap mereka. Dengan demikian, aturan baru yang dibuat oleh apoteker Bai Ming segera mendapat persetujuan semua orang. Dia hanya diizinkan untuk menunjukkan kekurangan dalam penempaan pil. Membawa hal-hal eksternal seperti pembunuhan atau berada di ambang kematian dilarang. Bahkan jika mereka apoteker, ketakutan seperti itu tidak bisa ditangani oleh manusia. Apakah Anda yakin, setelah mendengar aturan yang ditetapkan oleh pihak lain, bagaimana mungkin Zhang Xuan tetap tidak menyadari apa yang mereka pikirkan? Salah satu sudut mulut Zhang Xuan melengkung ke atas. Tentu saja, apoteker Bai Ming mengayunkan lengan bajunya. Sekarang, ini adalah pertanyaan apakah kamu cukup berani untuk menerima tantangan. Petik 2. Zhang Xuan tidak bisa diganggu untuk berdebat dengannya tentang masalah ini. Bagus. Melihat dia menyetujuinya, apoteker Bai Ming menghela nafas lega. Setelah merenung sejenak, dia mengambil beberapa bahan dan berjalan ke kuali. Astaga, api mulai menyala dengan ganas dan apoteker Bai Ming mulai menempa pilnya. Tidak lama kemudian,
api melemah dan 3 pil bulat dikeluarkan dari kuali. Pil grade 1, pil acu point shooting. Itu secara khusus disiapkan untuk para ahli fighter 6 dan untuk menenangkan titik akupuntur mereka, memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan lebih jauh di alam Pixue. Saat itu, Penatua Sang Chen menghabiskan harga yang sangat mahal untuk membeli satu untuk Sang Bin. Yang terakhir memberikannya kepada singa penghancur langit sebagai biaya mengajar Zhang Xuan pelajaran. Meski begitu, singa penghancur langit akhirnya mengkhianatinya, mengisi Sang Bin dengan kebencian terhadapnya. Tidak peduli apa, acu point shooting acu point dianggap sebagai salah satu pil kelas 1 yang unggul, sesuatu yang jauh dari cocok dengan Tranquil Heart Pill. Bab 116, Kerusakan Apoteker Bai Ming, babak pertama. Luar biasa, hanya apoteker Bai Ming yang memiliki kemampuan seperti itu, untuk berpikir bahwa dia dapat dengan sukses memalsukan pil acu point shooting dalam keadaan seperti itu. Petik 2. Sangat sulit untuk memalsukan acu point shooting pil. Terlebih lagi, teknik penempaan apoteker Bai Ming sangat rumit sehingga saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Sekarang saya ingin tahu apa yang akan dikatakan Zhang Xuan. Hehe, mari kita tunggu pertunjukannya. Setelah melihat apoteker Bai Ming menempa pil acu point shooting, sebagian besar apoteker yang hadir tertawa. Semakin tinggi kelas pil, semakin kompleks metode yang diperlukan untuk memalsukannya. Acu point shooting pil dapat dianggap sebagai salah satu pil kelas yang lebih tinggi di antara tingkat kelas 1 dan metode penempaannya sangat kompleks. Bahkan yang lain tidak dapat melihat kesalahan dalam teknik penempaannya, jadi bagaimana mungkin seorang murid bisa melihat sesuatu? Baiklah, aku sudah selesai menempa pil. Katakan padaku, apa nama teknik penempaan dan kekurangannya? Mencibir, apoteker Bai Ming membuat napasnya kembali normal dan memberi isyarat dengan anggun. Meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi tentang kami, tetapi jika Anda ingin berhasil melewati debat pil hanya bergantung pada itu, bermimpilah. Tanpa kemampuan sejati untuk menunjukkan kekurangan dalam teknik penempaan, Anda tidak akan pernah mendapatkan rasa hormat saya. Apakah kamu yakin ingin aku mengatakannya? Ekspresi aneh muncul di wajah Zhang Xuan saat dia mengucapkan kata-kata itu. Berhentilah mencoba membingungkan hal-hal di sini. Jika kamu tidak dapat menemukan kata-katanya, akui saja kekalahan. Apoteker Bai Ming mendengus. Baik-baik saja maka, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Dengan tangan di belakang punggungnya, dia perlahan berjalan ke tengah ruangan. Teknik penempaan yang kamu gunakan disebut Tousan Mountain Hands dan dikatakan telah dibuat oleh apoteker bintang 2 bernama Feng Xuan. Kamu harus memasukkan ramuan obat ke dalam kuali berdasarkan urutan khusus, mirip dengan daerah pegunungan. Satu demi satu gunung seperti Anda sedang melintasi daratan. Demikian pula, Anda melemparkan tanaman obat dalam gelombang demi gelombang. Cara Anda mengendalikan api juga didasarkan pada urutan seperti itu, kuat pada satu saat, lemah pada saat lainnya. Dengan menempa pil dengan metode seperti itu, lebih mudah untuk menggabungkan sifat obat dan dengan demikian membuatnya lebih mungkin untuk membentuk pil. Namun, kekurangannya juga terlihat jelas. Sulit untuk meningkatkan kualitas pil itu sendiri. Oleh karena itu, meskipun kamu berhasil memalsukan 3 acu point shooting pills dengan sukses, mereka berada pada level terendah. Hampir tidak mungkin bagimu untuk mencapai satiation. Teknik penempaan seperti itu hanya cocok untuk produksi massal pil oleh apoteker berketerampilan rendah. Terus terang, tidak ada apoteker yang sedikit lebih baik akan mempelajari keterampilan seperti itu, karena itu berarti menempatkan penghalang di depan jalan masa depan mereka. Tidak peduli berapa kali Anda berlatih keterampilan, tidak mungkin untuk meningkatkan kualitas pil di akibatnya, tidak ada alasan bagi mereka untuk mempelajarinya. Kecuali, kamu tidak berpikir bahwa kamu memiliki potensi yang tersisa di dalam dirimu, itu sebabnya kamu menyerah pada dirimu sendiri. Zhang Xuan tersenyum dan meliriknya dengan penuh arti. Apoteker Bai Ming, bolehkah saya tahu apakah yang saya katakan itu benar? Huff. Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Bai Ming menggertakkan giginya, malu dan marah. Sebagai kepala de facto klan Bai, serta apoteker bintang 1, ia memiliki kedudukan yang luar biasa di ibu kota. Namun, dengan kata-kata dari pihak lain, dia menjadi seorang apoteker dengan standar rendah, tidak ada lagi potensi yang tersisa. Namun, dia tidak bisa menyangkal kata-katanya. Cacat tangan 1000 gunung persis seperti yang dikatakan pihak lain. Meskipun dia mampu menghasilkan acu point shooting pil dengan mudah, sulit baginya untuk lebih menyempurnakan kualitasnya. Kamu tidak perlu merasa gembira atas ini. Jadi bagaimana jika kamu bisa menunjukkan ini? Kamu harus menunjukkan kesalahan dalam gerakanku sebelumnya sebelum itu bisa dianggap sebagai kemenanganmu. Mengambil napas dalam-dalam, Bai Ming menekan amarahnya. Baik, alih-alih berdebat dengannya, Zhang Xuan melangkah maju dan berjalan menuju kuali. Kalau begitu izinkan saya untuk memulai dari yang paling dasar. Selama Anda seorang apoteker, Anda tahu bahwa Anda memerlukan kontrol luar biasa atas api dan kuali untuk menghasilkan pil berkualitas tinggi. Sebelumnya, apoteker Bai Ming mulai memalsukan pilnya segera setelah mengambil obatnya. Berapa banyak yang Anda tahu?
Tentang kuali ini bagaimana dengan apinya? Kamu tidak perlu membantah kata-kataku dengan mengatakan bahwa spesifikasi kuali ini kira-kira sama. Aku dapat dengan jelas memberitahumu bahwa bahkan dengan ramuan obat, api, dan kuali yang sama, obat yang kamu tempa bisa berbeda. Ini adalah karena perbedaan kecil atau kesalahan kecil yang dibuat oleh apoteker bahwa pil yang dipalsukan akan memiliki kualitas yang lebih rendah dari yang seharusnya. Petik 2. Tangannya membelai kuali, Zhang Xuan melanjutkan, jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa menunjukkannya padamu sekarang. Kuali ini memiliki tinggi 7 Qi dan 3 Cun dan lebar 3 Cun dan 2 Qi. Kuali ini dibuat oleh pengrajin 3 bulan di bengkel sumur batu 7 tahun 3 bulan yang lalu. Total 147 pil telah ditempa menggunakan dan dari itu, 88 di antaranya adalah pil kelas 1 dan 59 adalah pil yang lebih rendah dari kelas 1. Selama pengangkutan kuali, ia mengalami 3 dampak. Ada total 13 goresan kecil di seluruh kuali. Itu menang tidak menyebabkan terlalu banyak masalah saat menempa pil biasa, tetapi itu akan menyebarkan efek obat dan energi spiritual di dalam pil. Dengan demikian, karena efek obat yang tidak mencukupi dimanfaatkan dalam pil, kualitas pil akan turun. 1 Qi tanda hubung lebih besar dari 30,3 cm, 1 Cun tanda hubung lebih besar dari 3,03 cm. Kuali ini sedikit lebih tebal dari 1 Cun dan membutuhkan waktu dupa dan 34 napas agar panasnya meresap sepenuhnya ke dalam kuali. Juga, ketebalan dinding kuali di kiri dan kanan sedikit berbeda, sekitar 3 helai rambut mati. Jangan meremehkan perbedaan ketebalan ini. Dengan nyala api yang sama, akan ada perbedaan 5% dalam suhu antara kedua sisi. Efek obat dari rumput bunga tersebar dan rumput naga mata tunggal dari acupoint shooting pil akan benar-benar berbeda ketika ditempatkan di kedua sisi. Petik 2. Apakah kamu nyata? Bahkan ada yang seperti itu untuk kuali. Setelah mendengarkan penjelasan santai Zhang Xuan, rahang apoteker jatuh ke lantai dan mereka merasa seperti menjadi gila. Meskipun mereka tahu bahwa perbedaan dalam kuali dapat menghasilkan pembentukan pil yang berbeda, mereka tidak pernah membayangkan bahwa ada kebijaksanaan seperti itu di balik sebuah kuali. Selanjutnya, ini adalah kuali yang dibawa oleh persekutuan apoteker khusus untuk debat pil ini. Bagaimana dia tahu begitu banyak tentang itu? Untuk mengetahui di mana itu dibuat, seberapa tebal dindingnya, ukurannya dan berapa banyak pil yang telah ditempanya. Hek, Anda akan menabrak langit. Untuk melihat semua ini dengan sekali pandang, apakah kamu, monster? Baiklah, aku akan terus berbicara tentang api itu. Petik 2. Mengabaikan ekspresi heran di wajah semua orang, Zhang Xuan menunjuk ke api yang menyala di bawah kuali dan melanjutkan, disinilah panasnya batu bara surgawi berasal, serta bagian terpanas. Dengan panas di sini, bahkan logam, dapat dengan mudah dicairkan. Dengan mendorongnya dengan Zenki petarung, Anda dapat dengan mudah mengontrol kekuatan api dan dengan demikian suhu kuali. Petik 2. Namun, api tidak bersentuhan langsung dengan tanaman obat. Mereka ditempatkan di kuali, dan di sana, mereka membentuk pil. Berapa banyak panas dari api yang menembus dinding kuali dan berapa banyak yang tersisa di dalamnya. Kuali adalah apa yang perlu kita pegang dengan jelas dalam pikiran kita. Batu bara surgawi adalah batu bara yang sangat cocok untuk menempa pil. Tidak hanya mampu mencapai suhu tinggi, permeabilitas panasnya juga luar biasa. Untuk batu bara normal, setelah meresap melalui 1 Cun dinding kuali atau lebih, hanya 37% panas akan dipertahankan. Di sisi lain, batu bara surgawi mempertahankan 46%. Hanya dengan mengetahui sebanyak ini Anda dapat memastikan suhu ramuan obat di dalam berada di bawah, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sifat obat dari herbal terbaik untuk dilepaskan, dan bagaimana Anda bisa memalsukan pil dengan kualitas terbaik. Petik 2. Tentu saja, ini hanya dasar-dasar yang perlu diketahui seorang apoteker, jadi itu tidak bisa dianggap sebagai kekurangan. Aku hanya memperkenalkan mereka dengan santai. Petik 2. Zhang Xuan tersenyum dan melirik Bai Ming yang berdiri di samping. Namun, saya ingin bertanya kepada apoteker Bai Ming, sebelum memalsukan pil, apakah Anda memperhatikan ini? Petik 2. Apoteker Bai Ming merasakan rambutnya berdiri dan dia hampir pingsan di tempat. Memperhatikan. Perhatikan kepalamu. Saya hanya memalsukan pil biasa. Mengingat betapa rumitnya hal-hal ini, bagaimana aku bisa tahu? Selain itu, bahkan jika saya khawatir dengan mereka, tidak ada yang bisa saya lakukan. Anda tidak dapat mengharapkan saya untuk menemukan penggaris dan mulai mengukur seluruh kuali sebelum menguji suhu batu bara sedikit demi sedikit. Jika saya mulai melakukannya, itu akan menjadi 2 hari sebelum saya bisa mulai menempa. Bab 117, Kerusakan Apoteker Bai Ming, babak kedua. Dia merasa tertahan di dalam, tetapi Bai Ming juga tahu bahwa dia tidak dapat menyangkal kata-kata Zhang Xuan. Itu adalah dasar untuk memeriksa kuali dan api kuali sebelum memalsukan pil. Bahkan para murid pun menyadarinya. Tindakannya untuk langsung menempa jelas merupakan kesalahan besar. Menggunakan kata-kata di dunia Zhang Xuan sebelumnya,
jika seseorang tidak mengencangkan sabuk pengaman mereka, memeriksa ban, dan memindai sekeliling sebelum mulai mengemudi, mereka tidak dapat menyangkal apapun jika terjadi kecelakaan. Saat ini, itulah emosi yang dialami Bai Ming. Diceramahi oleh apoteker magang di depan umum, namun tidak dapat membantah apapun. Jelas hanya dengan memikirkan betapa tertahannya dia saat ini. Baiklah, sekarang setelah saya menyentuh kuali dan api, saya akan berbicara tentang penggabungan ramuan obat. Mengetahui bahwa pihak lain tidak akan dapat membalas kata-katanya, Zhang Xuan tidak dapat diganggu untuk terus menginterogasinya atas kesalahannya itu. Sebaliknya, dia berjalan ke rak obat. Acupoint Shooting Pill membutuhkan total 47 jenis herbal. Mengingat banyaknya herbal yang terlibat dalam proses penempaan, ada herbal yang saling melengkapi, serta herbal yang saling berbenturan. Dengan demikian, jika Anda tidak mengontrol prosesnya dengan benar, sangat mudah bagi ramuan obat untuk berbenturan satu sama lain dan pilnya akan hancur. Biarkan saya berbicara tentang urutan penempaan apoteker Bai Ming. Ramuan pertama yang dia masukkan adalah Heart Grass. Heart Grass memiliki sifat menenangkan dan tahan terhadap suhu tinggi. Oleh karena itu, diperlukan api yang kuat untuk mengekstrak esensinya, ke dalam kontak dengan api sebelumnya untuk menghasut sifat obatnya. Namun, 7 napas setelah menempatkan rumput hati, ia ditempatkan di ramuan kedua, Split Palm Flower. Jika saya tidak salah, rumput hati yang dia ambil baru berusia setengah tahun. Dengan demikian, sifat obatnya tidak cukup kuat dan sebagian besar terkonsentrasi pada daun, bukan meridian. Untuk ramuan seperti itu, efek obat akan cepat dilepaskan setelah bertemu api yang kuat. Dalam situasi normal, dia seharusnya menempatkan bunga palem berpisah setelah 4 napas. Namun, dia menundanya 3 kali seluruh napas, menyebabkan hilangnya efek obat sebesar 13%. Gagal. Di sisi lain, Split Palm Flower memiliki kematangan 5 tahun dan efek obatnya relatif lebih kuat. Dia seharusnya secara perlahan melepaskan Split Palm Flower di dinding kiri kuali, dan durasi turunnya harus kira-kira setengah napas. Selama waktu ini, jantung kuali akan melepaskan efek obatnya, memungkinkannya untuk bercampur lebih baik dengan rumput hati. Namun, apoteker Bai Ming melemparkan ramuan obat itu langsung, menghilangkan kesempatan untuk menjadi dipanaskan oleh kuali terlebih dahulu. Dengan demikian, efek obatnya tidak sepenuhnya dilepaskan dan 14% dari efek obatnya hilang. Gagal. Efek obat dari kedua herbal ini berbenturan satu sama lain, jadi dia seharusnya dengan cepat menempatkannya di Scattered Floral Grass, yang memiliki efek menenangkan bagi keduanya. Namun dia melemparkan rumput naga bermata tunggal yang kejam, memperburuk bentrokan antara keduanya, dua herbal. Dengan demikian, 11% dari efek obat hilang. Gagal. Rumput naga bermata satu adalah ramuan dengan sifat yang. Setelah memasukkannya ke dalam kuali yang panas, dia seharusnya menambahkan rumput pendingin untuk melawan efeknya. Namun apoteker Bai Ming menambahkan rumput ibu kebijaksanaan sebagai gantinya. Ibu rumput kebijaksanaan mampu menetralisirnya, semua ramuan obat, dan karena itu adalah pilihan terbaik untuk dijadikan sebagai media di antara tanaman obat. Namun, justru karena itu benar-benar menetralkan sifat yang dari rumput naga bermata satu, sangat mengurangi efek obat dari pil penghalus acupoint. Gagal, 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 Zhang Xuan berbicara lebih cepat dan lebih cepat, mirip dengan senapan mesin. Setiap kata-katanya logis dengan bukti untuk mendukungnya. Setiap kegagalan melanda seperti palu di wajah apoteker Bai Ming. Wajahnya semakin pucat dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Penempaan pil sama sekali tidak sederhana. Bahkan dengan ramuan yang sama, jika kematangannya berbeda, itu bisa memiliki sifat obat yang berbeda. Belum lagi, seorang apoteker perlu memasangkan mereka bersama dengan cara yang melengkapi mereka untuk mencampurnya bersama dan semacamnya. Bahkan untuk satu acupoint shooting pill, 3 hari tidak akan cukup jika Zhang Xuan pergi secara mendalam. Ini juga alasan mengapa apoteker adalah salah satu yang terdepan di jalur 9 atas. Semua yang dia katakan itu benar. Untuk mengingat urutan di mana apoteker Bai Ming menambahkan 47 ramuan obat dengan sekali pandang. Kemampuan menghafal macam apa yang dia miliki. Hal yang paling mengejutkan bukanlah dia mengingat urutan di mana ramuan obat ditempatkan. Itu adalah bahwa dia mampu mengetahui kematangan setiap ramuan obat dan menemukan metode untuk melengkapinya sehingga menjadi yang terbaik. Melepaskan efek obatnya. Apakah dia benar-benar manusia? Sekarang setelah saya mendengar kata-katanya, seorang apoteker benar-benar harus mempertimbangkan banyak faktor. Tidak heran pil saya tidak dapat mencapai kesempurnaan atau pil tertulis. Jadi ini alasannya. Setelah mendengar kata-kata Zhang Xuan, semua orang menjadi bisu. Seolah-olah kepala mereka telah dihancurkan dengan tongkat pemukul, mulut mereka ternganga dan mata mereka terbelalak. Persetan, inilah yang Anda sebut penempaan pil. Apa yang kami lakukan sebelumnya hanyalah membuang-buang jamu dan menghina pekerjaan ini. Kemungkinan besar, jika mereka menggunakan metode yang dia bicarakan untuk memalsukan pil ini, pil itu akan dapat mencapai ketinggian yang lebih tinggi.
Kesempurnaan dan bahkan pil tertulis tidak akan menjadi masalah. Ini bukan lagi teori yang bisa dihubungi oleh apoteker bintang 1. Hanya apoteker yang lebih maju yang akan memperhatikan detail kecil seperti itu. Semua orang tercengang. Pada saat ini, pikiran untuk bunuh diri bahkan terlintas di kepala apoteker Bai Ming. Mendengarkan kata-kata pihak lain, seluruh urutan penempaan pilnya gagal. Bagaimana ini bisa dianggap sebagai penempaan pil? Dia pasti menempa kotoran sebagai gantinya. Selanjutnya, setidaknya ketika seseorang memalsukan kotoran, mereka tidak membuang bahan apapun. Namun, ketika dia memalsukan pil, dia menyia-nyiakan semua ramuan obat yang digunakan di dalamnya. Sensasi mencekik di dadanya semakin berat, dan dia memuntahkan seteguk darah. Selama ini, dia menganggap dirinya berbakat dalam penempaan pil, dan bahwa dia benar-benar apoteker yang sangat terampil. Namun, setelah mendengar kata-kata pihak lain, dia menyadari bahwa standarnya bahkan tidak bisa menandingi standar seorang anak. Semua kepercayaan yang dia pegang di masa lalu benar-benar hancur. Saat ini dia takut bahkan mendekati kuali sekarang. Tubuhnya bergetar hebat. Beberapa saat yang lalu, dia berdiri dengan bangga dan bertekad untuk menghukum Zhang Xuan atas penghinaannya. Namun, pada saat ini, kulitnya berubah semakin mengerikan, seolah-olah dia akan mengamuk. Sesaat kemudian, dia menggertakkan giginya. Itu benar. Mengingat standar saya, pil jenis apa yang bisa saya tempa? Yang saya lakukan hanyalah membuang-buang ramuan obat. Mulai hari ini dan seterusnya, saya, Bai Ming, tidak akan memalsukan satu pil pun lagi. Jika saya melanggar sumpah ini, biarkan surga mencabik-cabikku. Petik 2. Sumpah bergema di aula. Apa? Dia bersumpah untuk tidak memalsukan satu pil pun lagi. Apoteker Bai Ming, Setelah mendengar sumpah yang dia buat, semua orang terperangah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, kesal memikirkan kehilangan seorang rekan. Bagi seorang apoteker yang bersumpah untuk tidak pernah memalsukan satu pil pun sama dengan mengucapkan selamat tinggal pada dunia penempaan pil. Upaya yang dia lakukan sepanjang hidupnya telah sia-sia. Dan alasannya adalah apoteker magang yang menunjukkan kekurangan dalam proses penempaan pilnya. Bukankah dia terlalu gegabah? Seorang apoteker tidak bisa tidak berkomentar. Jika Anda dikritik seperti itu, apa yang akan Anda lakukan? Apoteker lain menjawab, aku, yang pertama berhenti di tengah jalan, tidak dapat menemukan kata untuk diucapkan. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Jika dia berada di tempat apoteker Bai Ming, setelah menyadari bahwa teknik penempaannya hanyalah kekurangan dan kerja keras yang dia curahkan untuk itu hanyalah sampah, kepercayaan yang dia pegang selama bertahun-tahun mungkin akan runtuh dalam sekejap. Saat dia kehilangan semua kepercayaan dirinya, trauma yang dia terima darinya akan menyebabkan dia tidak dapat memalsukan satu pil pun selama sisa hidupnya. Daripada menderita dalam kesedihan karenanya, dia mungkin juga bersumpah untuk tidak pernah memalsukan satu pil pun lagi. Penempaan pil bukanlah lelucon. Kondisi mental, keterampilan, kepercayaan diri, semua faktor ini mutlak diperlukan. Tanpa kepercayaan diri, bagaimana seseorang bisa disebut apoteker? Untuk membuat apoteker berpengalaman kehilangan semua kepercayaan diri dan ketakutannya hanya dengan menunjukkan kesalahannya. Pikiran seperti itu melintas di benak mereka dalam sekejap. Melirik Zhang Xuan lagi, jantung mereka berdetak kencang. Tidak heran dia enggan membicarakan kekurangan mereka dalam penempaan pil. Bukannya dia tidak dapat membedakan apapun darinya dan menggunakan metode lain untuk menebus kelemahannya. Baru sekarang mereka tahu, pihak lain tidak sebodoh yang mereka kira. Sebaliknya, itu karena dia tahu terlalu banyak sehingga dia takut dia akan menghancurkan sedikit kepercayaan terakhir yang mereka miliki. Saudara, kami ingin bertanya kepada Anda, apakah Anda apoteker magang atau kami? Bab 118, Debat Pil Sejati, Babak Pertama. Aku mengaku kalah. Setelah menyatakan bahwa dia tidak akan lagi memalsukan pil, apoteker Bai Ming membungkuk dalam-dalam kepada Zhang Xuan. Sudah sedikit lebih dari 2 jam sejak awal debat pil dan sudah ada 4 apoteker yang mengaku kalah. Kesimpulan ini tidak terduga untuk semua yang terlibat. Bahkan Ouyang Cheng bergidik tidak percaya. Sebelumnya, dia tidak menaruh harapan besar atas kemenangan Zhang Xuan. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Itu benar-benar sepihak. Tidak heran dia bisa mencapai nilai sempurna pada ujian apoteker magang, bahkan mengenali ramuan obat yang salah oleh penguji. Kemampuannya terlalu mengesankan. Di sisi lain, mata Wen Sui penuh ketakutan dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Memikirkan bahwa dia telah mengejek seseorang yang bisa membuat apoteker ini terdiam. Apakah ada yang salah dengan kepalanya atau dia terlalu berani? Untung pihak lain tidak punya niat untuk meributkan masalah ini dengannya. Kalau tidak, dia bahkan bisa dikeluarkan dari persekutuan apoteker. Aku akan pergi. Setelah melihat Bai Ming mengakui kekalahan dan keheningan yang menyelimuti mereka, Du Men melangkah maju. Tolong santai saja padaku. Petik 2. Memaksa senyum di wajahnya, Du Men berjalan ke kuali. Pil yang dia tempat juga kelas 1. Itu sedikit lebih rendah dari acu poin shooting pil dan tranquil heart pil dari sebelumnya. Gerakannya lincah dan gesit. Segera,
dia berhasil memalsukan pil yang semuanya berada pada tingkat kekenyangan. Sikap pihak lain ramah. Selain itu, mereka juga berkenalan kemarin. Akibatnya, Zhang Xuan tidak banyak bicara dan hanya menunjukkan beberapa kesalahan yang lebih jelas. Yang terakhir mengakui kekalahan langsung sesudahnya. Pada saat ini, dari 10 apoteker, 5 sudah mengaku kalah. Debat pil sudah setengah jalan. Mari kita lanjutkan. Siapa yang akan menjadi yang berikutnya? Petik 2. Dengan tangan di belakang punggungnya, Zhang Xuan mengamati kerumunan dengan tenang. Keheningan terus menyelimuti mereka. Dalam debat pil apoteker magang lainnya, peserta ujian akan selalu menatap pemeriksa dengan ketakutan, takut pihak lain akan dengan sengaja mengajukan pertanyaan sulit. Namun orang ini justru sebaliknya. Semua apoteker yang tersisa meringkuk, takut nama mereka dipanggil. Jika tidak menyaksikannya secara langsung, tidak ada yang akan percaya itu mungkin. Aku akan pergi. Setelah beberapa saat hening, seorang penatua berdiri. Apoteker Lin Mu. Apoteker Cheng Jiang pernah menggunakan alasan ingin melihat keahliannya untuk diam-diam mempelajari teknik penempaan pribadinya, Frost Threaded Hands. Apoteker Lin, mohon tunggu sebentar. Kali ini, saya ingin mengujinya bersama Anda. Tepat setelah Lin Mu berdiri, seorang pria parubaya juga berdiri. Apoteker Jin Chen. Bersama, Lin Mu mengerutkan kening. Bagaimana bisa dua orang memalsukan pil secara bersamaan agar pihak lain menunjukkan kekurangan mereka? Fakta bahwa dia dapat melihat melalui kekurangan kita berarti bahwa kemampuannya untuk membedakan sangat mengesankan dan dia telah menjalani pendidikan yang baik. Sangat mungkin dia berada di bawah bimbingan seorang guru master. Namun, saya tidak percaya bahwa pengetahuan yang dia miliki yang tersimpan di kepalanya bisa sama mengesankannya dengan kemampuan ketajamannya, terutama mengingat usianya. Jadi, jangan memalsukan pil dan malah mengajukan pertanyaan. Jangan tertipu olehnya. Apoteker Jin Chen mendengus. Ini, Lin Mu tercengang. Itu benar, mengapa aku tidak memikirkan ini? Petik 2. Dia bahkan belum berumur 20 tahun. Bahkan jika dia bisa membaca tepat setelah dia lahir, berapa banyak buku yang mungkin bisa dibaca? Berapa banyak isi setiap buku yang bisa dia ingat? Petik 2. Debat pil yang sebenarnya melibatkan mengajukan pertanyaan tentang penempaan pil untuk dijawab oleh peserta ujian. Dia pasti tahu bahwa dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup, jadi dia dengan sengaja meningkatkan kesulitan untuk memahami kekurangan dalam teknik penempaan. Telah dibesarkan, tetapi jika dia memiliki bimbingan seorang guru master dan berhubungan dengan pendidikan yang baik sejak usia muda, tidak akan sulit baginya untuk melihat kesalahan kita. Petik 2. Itu benar, guru master sangat berpengetahuan sementara di sisi lain kita hanya apoteker bintang 1. Kemampuan penegasannya tidak mungkin lemah menjadi murid dari sosok seperti itu. Jika demikian, dapat dimengerti bahwa dia melihat melalui kesalahan kita. Kata-kata apoteker Jin Chen menyalakan kembali api di 4 apoteker yang tersisa dan mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Fakta bahwa pihak lain dapat melihat kesalahan mereka dengan melihat penempaan pil mereka hanya bisa berarti bahwa kemampuan ketajamannya luar biasa. Itu tidak berarti bahwa dia harus berpengetahuan. Karena itu masalahnya, menanyainya mungkin hanya menjadi kelemahannya. Selama ini, semua orang telah tertipu oleh orang ini. Betul sekali. Lin Mu menyadari dan menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Tidak heran semua orang setuju dengan pandangan Jin Chen. Bagaimanapun, akumulasi pengetahuan membutuhkan waktu dan usaha. Zhang Xuan ini, bahkan dengan perkiraan optimis, tidak mungkin berusia 20 tahun. Bahkan jika dia membaca setiap hari, berapa banyak buku yang bisa dia baca? Selanjutnya, dia masih harus mengingat isinya. Kamu ingin bertanya padaku sebagai gantinya. Petik 2. Tidak mengharapkan orang-orang ini datang dengan kesimpulan seperti itu setelah lama merenung, Zhang Xuan hanya tersenyum tipis sebagai tanggapan. Baiklah kalau begitu, mari kita mulai. Petik 2. Setelah membaca buku-buku di lemari koleksi buku tingkat dasar dan paviliun kompendium guru, pengetahuan di kepalanya sekarang secara signifikan lebih besar daripada apotek ini. Bahkan jika mereka ingin menguji pengetahuannya, dia tidak perlu takut. Aku akan melihat apakah kamu dapat mempertahankan kepercayaan dirimu ketika aku membuatmu bingung nanti. Petik 2. Setelah melihat bahwa pihak lain tidak memiliki rasa takut sama sekali, sinar dingin melintas di mata apoteker Jin Chen. Menurut aturan debat pil normal, saya dapat mengajukan 3 pertanyaan. Jika Anda dapat menjawab semuanya, saya harus mengakui kekalahan. Di sisi lain, jika Anda gagal menjawab salah satu dari ketiganya, kamu akan gagal. Semua yang telah kamu capai sebelumnya akan sia-sia. Petik 2. Ada daftar lengkap aturan dan peraturan untuk debat pil. 10 apoteker tidak diizinkan untuk mengajukan pertanyaan sebanyak yang mereka mau. Jika tidak, bukankah peserta ujian akan kelelahan sampai mati saat menjalani debat pil? Penguji hanya bisa mengajukan 3 pertanyaan masing-masing, dan jika jawaban pihak lain benar, mereka harus mengakui kekalahan. Namun, jika dia tidak bisa menjawab salah satu pertanyaan atau dia menjawab salah, itu akan menjadi kegagalan langsung, terlepas dari itu. Berapa banyak pertanyaan yang telah dia jawab sebelumnya?
Tentu, Zhang Xuan juga sangat menyadari aturannya. Dia menganggukkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, ini pertanyaan pertamaku. Saat menempa pil penempa tubuh kelas 1, bahkan ketika pil itu keluar dari kuali yang sama dan memiliki tingkat kualitas yang sama, adalah mungkin untuk satu pil memiliki efek yang luar biasa sementara yang lain memiliki efek yang sangat kecil. Apa alasan di balik ini? Apoteker Jin Chen bertanya. Setelah mendengar pertanyaan ini, perhatian apoteker lain tergugah. Body tempering pill adalah pil yang sering dikonsumsi oleh fighter 4 dan itu bisa melunakkan tubuh fisik seseorang, memungkinkan seseorang untuk meningkat dengan cepat di alam pigu. Ini juga alasan mengapa mereka sering memalsukan pil semacam itu. Namun, seperti yang dikatakan apoteker Jin Chen, seringkali ada situasi di mana efek obat di setiap pil berbeda meski berasal dari kuali yang sama. Mengkonsumsi pil yang berasal dari kuali yang sama, beberapa mengalami efek yang luar biasa dan maju jauh di alam pigu sementara yang lain merasa itu sama sekali tidak efektif bagi mereka. Apoteker Jin Chen benar-benar memilih pertanyaan yang sulit. Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak ada jawaban yang jelas untuk pertanyaan ini di seluruh kerajaan Tianxuan. Namun Anda mengajukan pertanyaan ini kepada saya. Bagaimana Anda mengharapkan saya untuk menjawabnya? Namun, orang lain mungkin tidak dapat mengatakan apa-apa tentang hal ini, tetapi saya memiliki cara saya sendiri. Sambil tersenyum ringan, Zhang Xuan berkata, mengenai masalah yang Anda katakan, seorang apoteker bernama Cheng Ye telah mengusulkannya 37 tahun yang lalu. Saat itu, dia mengumpulkan 23 apoteker dan meneliti masalah ini selama 3 hari berturut-turut. Dia menulis kesimpulan dari diskusi mereka dalam sebuah buku berjudul Cheng Ye's Body Tempering Theories. Jika Anda telah membacanya, Anda harus tahu apa kesimpulannya. Dia berpikir bahwa alasan perbedaan ini ada hubungannya dengan konstitusi seorang kultivator. Beberapa orang dilahirkan dengan tubuh yang kompatibel dengan pil tempering tubuh sementara fisik yang lain mungkin tahan terhadapnya. Ini seperti bagaimana beberapa orang memiliki toleransi tinggi untuk alkohol sementara yang lain tidak. Saat itu, teori ini mendapat persetujuan banyak orang. Namun, 18 tahun yang lalu, apoteker bintang 3 Zhang Jian memperhatikan sesuatu yang membantah teori ini. Jika itu karena konstitusi seseorang, lalu mengapa pil yang dikonsumsi kedua efektif untuk beberapa individu ketika yang pertama tidak? Bab 119, Debat Pil Sejati, Babak Kedua. Editor, Gaya Nova, Virtual Frappe. Jelas, teori tentang perbedaan yang dikaitkan dengan konstitusi tidak berlaku. Jadi, apoteker Zhang Jian menyelidiki masalah ini dan menulis kesimpulan penelitiannya ke dalam Discussions of Tempering Pill. Buku ini dengan jelas merinci pendapatnya dan dia tidak setuju dengan gagasan bahwa perbedaan efek dari pil tempering tubuh adalah karena seseorang sebaliknya, itu karena efek obat herbal tidak didistribusikan secara adil di antara pil yang berbeda selama proses penempaan. Karena itu, bahkan di kuali yang sama dan di antara pil dengan kualitas yang sama, mungkin ada efek obat yang berbeda. Teori ini diterima selama beberapa tahun sampai 12 tahun yang lalu, ketika seseorang meragukan dan menggulingkannya. Orang yang meragukan teori itu bukanlah seorang apoteker tetapi seorang guru master bintang 1. Dia mempertanyakan, apakah efek obatnya tidak didistribusikan secara adil di antara pil yang berbeda, lalu mengapa fenomena seperti itu hanya terjadi pada pil tempering tubuh dan bukan pil lainnya. Oleh karena itu, dia mengusulkan saran yang berani. Itu dicatat di catatan verbal Ning Han. Buku ini tidak dijual secara luas dan hanya ada satu salinannya di lemari koleksi buku tingkat dasar serikat. Jika kalian semua memilikinya, membacanya. Itu ada di rak buku ke-19, di sudut paling kanan. Zhang Xuan tertawa kecil dan melanjutkan, guru utama bernama Ning Han ini mengajukan proposal yang berani. Dia berpikir bahwa alasan terjadinya kejadian seperti itu di antara pil penghancur tubuh adalah karena perbedaan antara kematangan herbal dan teknik penempaan obat. Apoteker, tentu saja, dia hanya mengangkatnya sebagai teori dan tidak bereksperimen. 8 tahun yang lalu, apoteker Zhao Yue dari kerajaan Hongxuan menerima pencerahan dari buku ini dan melakukan percobaan. Dia mengubah 18 ramuan obat utama yang digunakan dalam pil dan mencoba menempanya menggunakan 42 jenis teknik penempaan yang berbeda. Dia menulis kesimpulannya dalam sebuah buku berjudul Detailed Explanation of Body Tempering. Kebetulan ada salah satunya di lemari besi koleksi buku tingkat dasar kami. Itu ada di baris ke-27, di sudut kiri atas, di samping yang Zen's pil panduan tempa dan metode menempa pil darah giok. Jika Anda semua meragukan kata-kata saya, Anda dapat menemukan seseorang untuk mengambilnya di sini. Saya percaya bahwa jawaban dalam buku itu adalah yang paling akurat, dan itu harus dapat menjawab pertanyaan Anda. Pada titik ini, Zhang Xuan berhenti dan memberi isyarat agar Ouyang Cheng mengirim seseorang untuk mengambil buku itu. Tidak perlu. Setelah mendengar penjelasan Zhang Xuan, kulit apoteker Jin Chen, yang beberapa saat yang lalu masih gembira, menjadi gelap seperti warna dasar wajan dan dia tersandung 2 langkah ke belakang. Dalam sekejap, dia tampak telah berusia bertahun-tahun.
Apa, jika kita tidak mengambil buku itu di sini, aku khawatir apoteker Jin tidak akan menerima jawabanku. Zhang Xuan berkata, jawaban Anda benar. Saya telah membaca buku itu dan itu sama dengan apa yang Anda katakan. Apoteker Jin Chen mengangguk. Benar. Petik 2. Identik. Itu seharusnya tidak mungkin. Apoteker Jin Chen hanya mengajukan pertanyaan biasa dan dia bisa menjawabnya dengan sangat sederhana. Selain itu, dari buku yang tak terhitung jumlahnya di lemari besi, dia bisa mengingat posisi tepatnya. Bagaimana itu mungkin? Apakah dia masih manusia? Kamu pasti menarik kakiku. Setelah mendengar pengakuannya, ruangan itu menjadi keributan sekali lagi. Sebelumnya, mereka berpikir bahwa karena keterbatasan usianya, Zhang Xuan tidak akan punya waktu untuk membaca banyak buku. Setelah putaran ini, mereka menyadari bahwa dibandingkan dengan dia, merekalah yang belum membaca banyak buku. Tidak hanya pihak lain yang dapat secara akurat mengingat isinya, waktu buku itu ditulis, dan judul buku itu, dia bahkan dapat menunjukkan lokasi tepatnya di lemari besi. Bagi mereka, akan sangat luar biasa jika mereka bisa mengingat isi detail di dalamnya. Sepertinya benar-benar ada perbedaan besar antara manusia. Karena apoteker Jin Chen telah mengakui jawabanku benar, mari kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Petik 2. Zhang Xuan tertawa. Anda ingin bersaing dengan saya dalam kemampuan menghafal. Apa lelucon? Saya memiliki perpustakaan jalan surga dalam pikiran saya. Dengan sentakan kesadaranku, buku itu terbang ke arahku. Saya hanya harus membaca menurut itu. Terlepas dari seberapa baik ingatanmu, kamu tidak mungkin lebih akurat dariku. Petik 1. Pertanyaan kedua. Saat menempa Strength Enhancement Pil tingkat 1, mengapa retakan muncul di kuali, membuatnya sulit untuk melanjutkan penempaan? Apoteker Jin Chen merenung selama 10 menit sebelum bertanya. Luar biasa, dia memilih pertanyaan yang bagus. Memang, kuali sering retak saat menempa Strength Enhancement Pil kelas 1. Di permukaan, sepertinya pertanyaan apoteker, tetapi untuk menjawab pertanyaan itu, kamu memerlukan pengetahuan tentang smithing juga. Memang, mari kita lihat bagaimana dia akan menjawab pertanyaan itu. Petik 2, Setelah mendengar pertanyaan kedua apoteker Jin Chen, perhatian semua orang kembali terguncang. Kuali apoteker ditempa oleh pandai besi, dan masalah pecahnya selama penempaan pil tidak sepenuhnya berada dalam batas penempaan pil lagi. Namun, jika seseorang meneliti pertanyaan itu dengan cermat, itu masih terkait dengan penempaan pil. Justru karena terletak pada batas keduanya, banyak apoteker tidak mau repot-repot mempelajarinya, apalagi menjawab pertanyaan seperti itu. Karena semua orang tahu apa yang dia coba lakukan, bagaimana Zhang Xuan bisa tetap tidak sadar. Sudut bibirnya melengkung ke atas dan dia menjawab, untuk masalah ini, Cauldron Maintenance dari apoteker Wu Xiao, Important Matters to Note for Pill Forging dari apoteker Wu Xiao, Miscellaneous Things You Have to Know dari apoteker Niu Xuan, lindungi kuali barumu dari apoteker Pang Bo. Tanpa berhenti, Zhang Xuan membuat daftar judul dari lusinan buku sebelum menyimpulkan, jawabannya dirinci dalam buku-buku ini. Sebenarnya, itu bukan pertanyaan yang sulit. Kuali yang kalian semua gunakan terbuat dari 9 logam pemurnian biasa. Logam ini mungkin kuat, tetapi tidak mampu menahan benturan antara dingin dan panas yang ekstrim. Bahan utama yang dibutuhkan untuk pil peningkatan kekuatan adalah darah binatang buas atribut dingin. Ketika sesuatu yang dingin bersentuhan dengan kuali panas, wajar jika kuali tidak mampu menahannya. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah, yang terbaik adalah menggunakan kuali besi berat sebagai gantinya. Atau kamu juga dapat mengganti kualimu setiap kali setelah kamu memalsukan pil peningkatan kekuatan. Petik 2. Zhang Xuan tersenyum. Pertanyaan ini mungkin tampak sulit, tetapi itu dicatat dalam buku-buku dari lemari besi koleksi buku tingkat dasar juga. Hanya saja jumlah buku di lemari besi itu terlalu banyak dan para murid di guild sering memilih untuk meneliti teknik penempaan pil sehingga mereka bisa menjadi apoteker resmi lebih cepat. Akibatnya, tidak ada alasan bagi mereka untuk melihat ke dalam jenis buku lain-lain. Selanjutnya, setelah menjadi apoteker resmi, kedudukan seseorang akan menjadi sangat berbeda. Dengan lebih banyak tamu yang mengunjungi mereka dan dengan lebih banyak otoritas, mereka akan memiliki lebih sedikit waktu untuk membaca buku. Ada banyak hal yang dapat mereka pelajari dari gudang koleksi buku, tetapi mereka tidak pernah menemukan waktu untuk mencarinya dan karena itu mereka tidak mengetahuinya. Inilah tepatnya alasan mengapa apoteker lain tidak dapat menjawab pertanyaan seperti itu. Di sisi lain, untuk Zhang Xuan yang telah menduplikasi lemari besi koleksi buku tingkat dasar di benaknya, dia tidak kesulitan menjawab pertanyaan ini sama sekali. Aku ingin tahu apakah apoteker Jin Chen puas dengan jawabanku. Jika tidak, aku masih bisa melanjutkan. Tidak perlu, jawabanmu benar. Keringat dingin muncul di dahi apoteker Jin Chen. Ketika dia mulai memalsukan pil peningkatan kekuatan, dia menghadapi masalah seperti itu. Jadi dia berkeliling meminta orang lain untuk mencari jawaban. Akhirnya, dia menemukan jawabannya dalam sebuah buku dan buku itu adalah salah satu dari selusin buku yang baru saja didaftarkan Zhang Xuan, lindungi kuali barumu oleh apoteker Pang Bo.
Dia berpikir bahwa ini adalah satu-satunya buku yang memiliki informasi rinci tentang hal ini, jadi dia mengajukan pertanyaan ini untuk menyusahkan pihak lain. Namun orang ini mampu membuat daftar lebih dari selusin buku dalam satu tarikan napas. Untung dia tidak menyebutkan nama buku itu sebelumnya. Kalau tidak, dia akan dipermalukan ketika pihak lain mendaftarkan koleksi buku yang sangat banyak ini. Astaga, terbuat dari apa kepala orang ini? Bagaimana dia bisa mengingat semuanya dengan begitu jelas? Setelah melihat situasi ini, Ouyang Cheng dan Du Men bertukar pandang dan tersenyum kecut. Ini bukan apa-apa. Jika Anda semua tahu bahwa orang ini bahkan dapat menunjukkan halaman tertentu dalam buku, Anda mungkin tidak akan bersikeras melakukan tes seperti itu. Faktanya, pihak lain yang mengusulkan untuk menunjukkan kekurangan dalam teknik penempaan mereka memang meningkatkan kesulitan baginya. Jika Anda ingin menang melawannya dalam kompetisi pengetahuan, kami takut Anda hanya bisa melakukannya dalam mimpi Anda. Bab 120, bukan apa-apa. Karena aku sudah menjawab pertanyaan kedua, sebutkan pertanyaan ketigamu. Melihat pihak lain mengakui pertanyaan kedua, Zhang Xuan tidak dapat diganggu untuk terus berlama-lama tentang masalah ini. Aku mengaku kalah. Ini adalah dua pertanyaan paling sulit yang bisa kupikirkan. Aku hanya akan mengolok-olok diriku sendiri jika terus bertanya. Apoteker Jin Chen menggelengkan kepalanya. Tindakan pihak lain yang mencantumkan nama begitu banyak buku menurunkan kepercayaan dirinya. Dia tahu bahwa jika dia terus seperti ini, satu-satunya yang malu adalah dia. Dia mungkin juga menyerah pada saat ini. Setidaknya dia bisa mempertahankan martabat. Kamu tidak akan menanyakan pertanyaan ketiga. Zhang Xuan terkejut sesaat sebelum menyadari. Karena dia dapat dengan mudah menjawab pertanyaan paling sulit yang bisa dia ajukan, kemungkinan besar dia akan mempermalukan dirinya sendiri jika dia melanjutkan. Zhang Xuan terkesan dengan ketegasan apoteker Jin Chen. Giliranmu. Dia berbalik untuk melihat Lin Mu. Setelah melihat perhatian Zhang Xuan beralih ke dia, apoteker Lin Mu menggertakkan giginya dan bertanya, saya punya pertanyaan yang, sejujurnya, saya juga tidak punya jawaban untuk itu. Jika Anda tidak bisa menjawabnya, itu tidak akan berhasil, dianggap kekalahanmu. Namun, jika kamu bisa menjawabnya, aku akan langsung mengaku kalah. Tidak ada gunanya bahkan jika aku bertanya lebih jauh dari itu. Petik 2. Dalam debat pil, penguji harus mengetahui jawaban dari pertanyaan yang diajukan. Kalau tidak, ketika Anda sendiri tidak tahu jawabannya, bagaimana Anda bisa menentukan apakah jawaban pihak lain itu benar? Sekarang apoteker Lin Mu telah mengaku bahwa dia juga tidak dapat menjawab pertanyaan ini. Secara logis, itu sudah di luar batas debat pil. Zhang Xuan bisa menolak untuk menjawab pertanyaannya. Itu tidak akan dianggap kekalahannya jika dia memilih untuk melakukannya. Berbicara, Zhang Xuan dengan santai berkata, menolak. Apa Anda sedang bercanda? Karena saya dapat menjawab dua pertanyaan lebih sedikit, jelas bahwa saya harus menjawab pertanyaannya. Saya telah meneliti meridian expansion pil untuk waktu yang sangat lama dan terlepas dari metode penempaan, ramuan obat, atau kuali, saya memeriksa ulang untuk memastikan tidak ada yang salah dengan mereka. Tapi untuk beberapa alasan, saya tidak dapat membuat pil. Saya ingin Anda memberitahu saya alasan kegagalan saya. Apoteker Lin Mu bertanya, setelah ragu sejenak. Pertanyaan macam apa ini? Apakah kamu tidak terlalu sulit di sini? Itu benar, kamu harus menemukan alasan di balik mengapa kamu tidak berhasil memalsukan pil sendiri. Bagaimana kamu mengharapkan dia menjawab pertanyaan itu tiba-tiba? Setelah mendengar kata-kata Lin Mu, semua orang tercengang sejenak sebelum ekspresi aneh merayap ke wajah mereka. Saat mengajukan pertanyaan selama debat pil, seseorang harus menanyakan sesuatu yang bisa dijawab oleh pihak lain. Menanyakan kepada pihak lain berapa banyak tahi lalat yang Anda miliki di tubuh Anda, berapa banyak makanan yang Anda makan kemarin, berapa banyak wanita yang menjalin hubungan dengan Anda, bahkan para dewa pun tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saat ini, pertanyaan Lin Mu mirip dengan itu. Anda hanya mengatakan bahwa Anda tidak dapat memalsukan pil ekspansi meridian, bagaimana Anda mengharapkan pihak lain menjawab pertanyaan Anda? Batuk-batuk, apoteker Lin Mu, kamu harus mengajukan pertanyaan dengan dasar di belakangnya. Pertanyaan ini tidak cocok, kamu harus beralih ke yang lain. Petik 2. Ouyang Cheng, yang memimpin debat pil, tidak tahan lagi melihat situasi dan angkat bicara. Aku terlalu gegabah. Setelah mendengar kata-kata yang lain, Lin Mu menyadari bahwa pertanyaannya tidak pantas. Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan tepat ketika dia akan mengatakan sesuatu yang lain, Zhang Xuan memukulinya. Kamu tidak benar-benar gegabah. Bagaimana dengan ini, kamu mencoba memalsukan pil ekspansi meridian untukku terlebih dahulu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa hanya dengan deskripsimu saja. Baik, Lin Mu tidak berharap pihak lain setuju. Mengangguk kepalanya, dia berjalan ke kuali. Sebenarnya, dia tidak bermaksud menanyakan pertanyaan ini pada awalnya, pertanyaan itu muncul begitu saja di benaknya. Baru-baru ini, dia telah berpikir untuk memalsukan meridian expansion pills, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat berhasil.
Dia telah meneliti banyak buku yang berbeda, mencoba banyak teknik penempaan yang berbeda, dan semua yang bisa dia pikirkan, tetapi penempaannya masih berakhir dengan kegagalan. Setelah melihat Zhang Xuan menunjukkan kesalahan orang lain dengan begitu mudah, dia mau tidak mau bertanya padanya. Selama dia bisa menemukan kesalahan di baliknya, dia yakin dengan keahliannya dia bisa berhasil menempanya. Berpikir bahwa tidak sopan menanyakan hal ini padanya pada kesempatan seperti itu, dia berpikir bahwa Zhang Xuan akan menolak pertanyaannya. Dia tidak berharap dia benar-benar menerima pertanyaannya. Astaga, api menyala dengan hebat dan semua jenis ramuan obat terbang ke dalam. 10 jari Lin Mu tampak seperti sedang memainkan sitar, terus menari. Mengintip dari jauh, sepertinya dia memainkan lagu surgawi alih-alih menempa pil. Dengan sekali pandang, Zhang Xuan dapat mengatakan bahwa apoteker di depannya telah membenamkan dirinya dalam seni penempaan pil selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan sudah berpengalaman di dalamnya. Dengan keterampilan seperti itu dan urutan penempaan yang benar-benar sempurna, dia masih belum berhasil membentuk pil. Ini membuatnya bingung. Tidak ada kesalahan sama sekali. Petik 2. Dengan keterampilan seperti itu, dia bisa berhasil menempa pil peningkatan kekuatan. Mengapa dia tidak bisa membentuk pil ekspansi meridian? Memang, itu aneh. Petik 2. Perhatian semua orang berkumpul pada apoteker Lin Mu saat dia memulai penempaannya. Semakin mereka menonton, semakin bingung mereka. Itu persis seperti yang dia katakan. Terlepas dari apakah itu ramuan obat, gerakannya, atau faktor penting lainnya, tidak ada kesalahan sama sekali. Berbicara secara wajar, dia setidaknya harus bisa membentuk pil. Faktanya, pil itu kemungkinan akan mencapai kekenyangan. Tidak bisa membentuk pil, itu tidak mungkin. Sayangnya, kenyataan menatap lurus ke arah mereka. Segera, api padam dan setelah mengangkat tutup kuali, lumpur hitam limbah obat muncul dengan sendirinya di hadapan orang-orang. Gagal, ini tidak masuk akal. Petik 2. Alis Ouyang Cheng berkerut sampai-sampai terlipat menjadi lipatan. Sebagai pemimpin guild dari Apothecary Guild dan apoteker tingkat menengah bintang 1, yang tertinggi dari grup di sini, kemampuan penegasannya juga luar biasa. Setelah melihat seluruh proses, kesimpulannya sama dengan yang lain, bahwa pil akan dibentuk. Namun hasilnya bertentangan dengan harapannya. Ekspresi bingung tergantung di wajahnya dan dia merenungkan masalah ini dengan serius. Mendesah. Setelah melihat limbah obat hitam pekat di kuali, apoteker Lin Mu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat pemuda itu. Ini adalah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jika Anda dapat menjawabnya, saya akan langsung mengaku kalah. Namun, jika Anda tidak dapat menjawab, saya akan beralih ke pertanyaan lain. Itu tidak akan mempengaruhi hasil debat pil. Tidak bisa menjawab. Zhang Xuan tertawa. Melangkah ke kuali, dia mengitarinya dan memeriksa limbah obat. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya untuk melihat apoteker Lin Mu dengan ekspresi aneh di wajahnya. Apoteker Lin Mu benar-benar kuat terlepas dari usiamu. Aku tidak pernah berpikir itu mungkin. Tegang meskipun usiaku. Lin Mu terkejut. Apa hubungan saya menjadi kuat dengan apakah saya berhasil memalsukan pil atau tidak? Apakah ada hubungan antara keduanya? Apoteker lain juga melihat dengan ekspresi ragu. Sebelumnya, mereka akan secara terbuka mengkritiknya dan meragukan kata-katanya. Namun, setelah menyaksikan pengetahuan dan kemampuannya yang luas, mereka mengerti bahwa dia memiliki alasan yang baik untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Memang, saat berjalan, saya melihat aroma yang unik untuk wanita di tubuh apoteker Lin. Selain itu, aromanya menyegarkan, murni dan penuh kehidupan. Jika saya tidak salah, dia seharusnya belum berusia 18 tahun. Zhang Xuan berkata, memang, aku baru saja membawa selir ke dalam rumah tanggaku. Dia belum mencapai 18 tahun. Wajah apoteker Lin Mu memerah. Dia sudah mendekati 70. Dia memiliki kaki di kuburan, tetapi dia telah membawa selir berusia 17 tahun kembali ke rumah. Meskipun itu tidak berarti apa-apa di dunia ini, dia masih malu untuk menunjukkan fakta di depan begitu banyak apoteker lainnya. Mungkinkah, alasan mengapa saya tidak dapat memalsukan pil ekspansi meridian adalah karena selir saya? Segera, Lin Mu sampai pada suatu kesimpulan. Bingung, dia menatap Zhang Xuan. Jika tidak ada hubungan antara keduanya, mengingat tindakan Zhang Xuan sebelumnya, dia mungkin tidak akan menunjukkannya. Hanya itu, bagaimana menerima selir terkait dengan penempaan pil? Mereka adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kamu benar. Jika aku tidak salah, selirmu itu, bukan apa-apa. Zhang Xuan merenung sejenak sebelum menjawab dengan tenang. Tidak apa-apa. Lin Mu terperangah sejenak sebelum mengerutkan kening. Marah, ketidaksenangan terlihat di wajahnya. Kenapa kamu mulai menghinanya?